Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pasien laki-laki usia 40 tahun, hasil pengkajian didapatkan pasien sering tersenyum dan tertawa. Kadang menggerak-gerakkan bibirnya. Pasien mengatakan sering melihat bayangan hitam yang muncul setiap sore. Pasien bisa merasakannya saat akan datang bayangan tersebut. Perawat sudah memberikan obat-obatan pada pasien tersebut. Tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Apakah membantu pasien mengenal halusinasi? Mengajarkan pasien mengkontrol halusinasi dengan cara menghardik? Melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan minum obat? Melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, ataukah melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan? Bagaimana jawabannya? Dimatikan dulu ya, mic-nya yang baru bergabung minta tolong dimatikan mic-nya saya, biar tidak mengganggu proses recording. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Yuk dibaca dengan baik-baik. Kira-kira ini sudah sampai mana intervensi yang sudah diberikan oleh perawatnya. Nah, kalau pertanyaannya tindakan selanjutnya, berarti melanjutkan dari intervensi yang sebelumnya. Intervensi yang sudah dilakukan ini sampai di pemberian obat-obatan. Ya, kalau sudah sampai di pemberian obat-obatan itu berarti sampai di SP berapa untuk halusinasi? SP berapa? Kalau sudah sampai di obat-obatan? SP2, betul. Kalau sudah di SP2, selanjutnya SP3, ya. Ya, ucapkan tadi. Nanti pasti dia bilang, iya, aku ngerasa kayak ngerepotin. Yuk, yang baru gabung langsung dimatikan ya mic-nya ya. Oke, jadi kita lihat lagi di soalnya di sini. Memang kalau semisal ada halusinasi ataupun ada diagnosa apapun yang muncul, teman-teman harus perhatikan sampai di mana tindakannya itu dilakukan. Ya, jadi nggak semuanya itu harus stuck dari awal, tapi ada beberapa soal itu yang dia sudah di SP2 atau sudah di SP3. Kamu tanya apa tindakan selanjutnya. Berarti tergantung dari setting soalnya ya. Jadi harus hati-hati ketika membaca. Nah, di sini kata kuncinya di sini teman-teman nih. Perawat sudah memberikan obat-obatan kepada pasien. Berarti dia sudah sampai di stase di SP kedua. Berarti tindakan selanjutnya adalah SP3. SP3 dari halusinasi adalah Bercakap-cakap. betul, bercakap-cakap. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah not di mana SP1 untuk halusinasi itu yang pertama membantu pasien mengenali halusinasi setelah mereka itu kenal bahwa yang datang setiap hari atau setiap saat itu adalah halusinasi, ajarkan mereka untuk menghardik ya, ajarkan untuk menghardik terlebih dahulu. Kemudian setelah itu SP2, SP2 itu evaluasi SP1 kemudian masuk ke minum obat-obatan ya. Kalau sudah selesai SP2 masuk SP3 tetap kita evaluasi SP2 SP3 masuk diajak bercakap-cakap ya. Kemudian kalau SP3 sudah selesai evaluasi ke sorry lanjut ke SP4 kita evaluasi juga SP3-nya kemudian baru kita ajak untuk melakukan kegiatan. Kak, kalau semisal nih Kak, harusnya kemarin tuh SP2 sudah terlewat, tapi pas waktu aku evaluasi, ternyata dia tuh nggak lolos, Kak. Masih aja di SP2. Mas SP2-nya tuh nggak lolos. Kira-kira gimana? Apakah aku lanjut ke SP3 atau tetap untuk di SP2? Menurut teman-teman, kalau SP2-nya yang kemarin itu lolos, terus pas waktu kamu evaluasi, mereka lupa atau misal tidak melakukan, apakah kamu lanjut ke SP selanjutnya atau mengulang SP sebelumnya? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bentar ya, ini ada temennya yang belum dapat link Zoom. Ya, jadi kalau semisal kita mengevaluasi dan hasil yang sebelumnya itu kurang maksimal, atau mungkin kamu rasa tidak efektif, ya kamu harus mengulangi dulu sampai mereka tuh paham. Jadi jangan melanjutkan ke SP selanjutnya, ya. Jadi selesaikan dulu SP yang sebelumnya, baru kalau sudah selesai, baru kita bisa lanjut ke SP selanjutnya. Itu ya. Nah, ini tolong dihafalkan teman-teman. Kata kunci dari soal-soal jiwa itu hanya berkutat di SP. Yang pertama, berkutat di SP, berkutat di penentuan diagnosa, kemudian
faktor presipitasi, predisposisi, sama mekanisme pertahanan diri. Udah, di poin-poin itu aja, cuma diputer-puter. Nah, caranya gimana Kak biar hafal? Ya dibaca terus ya, karena SP ini pasti keluar. D3, nurse sama aja. Ya, kita lanjut. Nomor 2. Seorang wanita dengan diagnosa skizofrenia dibawa ke RSJ karena 1 bulan yang lalu tampak bicara inkoheren, sering bicara dan tertawa sendiri, serta tidak mau merawat diri. Saat dikaji, wanita tersebut lebih sering diam, suara pelan, kontak mata tidak ada, dan sedikit bicara. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa keperawatan prioritas yang dapat dikelola adalah apakah halusinasi, kurang perawatan diri atau defisit perawatan diri, isolasi sosial, harga diri rendah, ataukah resiko perilaku kekerasan. Kira-kira yang mana? Yuk, dari kata-kata ini. Nah, kalau semisal sedang melakukan penentuan diagnosa, maka teman-teman itu harus bisa membedakan mana yang alasan masuk, mana yang hasil pengkajian. Kak, yang digunakan itu yang hasil pengkajian atau yang alasan masuk, Kak? Yang digunakan adalah yang here and now atau hasil dari pengkajian saat dia masuk ke rumah sakit, bukan riwayatnya. Kalau alasan masuk itu riwayat, berarti dia tuh sebelum-sebelumnya mengalami hal tersebut loh, nurse. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana pasien tersebut saat ada di hadapan kita. Nah, itu yang digunakan untuk penentuan diagnosa, teman-teman. Sekali lagi, untuk keperawatan jiwa, teman-teman harus fokus dari hasil pengkajian. Pengkajian yang kamu lakukan here and now-nya itu hasilnya apa? Oke. Nah, di sini kita bedah ya. Untuk soal ini, dia ini ada riwayat 1 bulan yang lalu itu bicaranya inkoheren atau nggak nyambung. Kemudian sering bicara dan tertawa sendiri. Berarti ada halusinasinya juga dan tidak mau merawat diri. Ada DPD-nya juga. Itu 1 bulan yang lalu. Kemudian pas waktu dikaji, berarti dia sudah masuk rumah sakit nih. Dia lebam, suaranya pelan, kontak mata tidak ada, dan sedikit bicara. Kalau semisal teman-teman fokus di alasan masuk, pasti teman-teman jawab halusinasi. Tapi kalau teman-teman lihat, pada saat dia di rumah sakit, gejala dari halusinasi ini tidak muncul. Yang muncul malah gejala apa? Isolasi sosial. Nah, maka apakah yang kamu tangani halusinasinya, sementara yang nyata di depanmu itu isolasi sosial? Ya, tadi makanya alasannya kenapa yang harus diutamakan itu hasil pengkajian, karena kamu harus salah yang betul-betul sedang terjadi di hadapanmu gitu ya. Nah, di sini ada juga harga diri rendah. Nah, kita Oke. membedakan harga diri rendah dengan isolasi sosial. Satu kata untuk membedakan dia harga diri rendah ataupun isolasi sosial adalah lihat di kontak mata, teman-teman. Kalau kontak matanya itu masih ada tapi kurang, atau kontak mata menurun, atau kontak mata sedikit, itu masih harga diri rendah. Tapi kalau betul-betul tidak ada kontak mata dengan perawat ataupun dengan orang di sekitarnya, itu masuknya di isolasi sosial. Karena gejala mereka tuh hampir mirip gitu. Hampir mirip, suaranya pelan, ya, mereka nggak mau interaksi, mengatakan malu dan lain-lain itu hampir mirip. Yang paling bisa membedakan di sini adalah kalau isolasi sosial dengan harga diri itu di kontak mata. Kalau kontak matanya tidak ada, itu isolasi sosial. Kalau kontak matanya menurun atau kontak matanya kurang, itu harga diri rendah. Ya. Nah, di sini teman-teman, karena di sini kata-katanya adalah kontak mata tidak ada, kemudian dia lebih sering diam alias menarik diri ya, maka jawaban adalah di relasi sosial. Tadi aku masih lihat banyak yang masih memilih di halusinasi ya. Jadi teman-teman, mohon diingat kembali untuk penentuan diagnosa keperawatan prioritas, teman-teman harus utamakan hasil pengkajian here and now-nya atau kejadian yang sedang kamu hadapi saat itu juga, bukan alasan masuk. Kak, tapi alasan masuknya itu RBD loh, Kak. Masa yang nggak diatasi? Kalau alasan masuk itu sudah terjadi, berarti sudah di masa lampau. Nah, yang harus kamu atasi adalah yang saat itu juga. Nah, gitu ya. Kuncinya di situ. Jadi jangan jangan terkecoh dengan alasan masuk. Biasanya teman-teman banyak terkecoh di alasan masuk, padahal diagnosanya bukan itu. Gitu ya.
Sudah paham kira-kira? Sudah paham kira-kira bagaimana menentukan diagnosa keperawatan jiwa yang tepat? Berapa soal? 20 saya. Kak, bedanya harga diri rendah sama isolasi sosial di kontak mata, Kak Dwi. Kontak mata untuk harga diri rendah itu kontak matanya kurang atau menurun. Jadi masih ada kontak mata tapi berkurang. Tapi kalau isolasi sosial itu sudah betul-betul tidak ada kontak mata, Kakak. Gitu ya, bedanya di situ. Insya Allah paham, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Jadi ini jawabannya adalah isolasi sosial memang karena kontak matanya tidak ada. Kita lanjut. Nomor 3. Laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Jiwa X. Keluarga pasien mengatakan sudah 3 hari pasien diam sendiri di kamar, tidak mau mandi dan tidak mau makan, serta diam dengan tatapan yang kosong. Dan mengatakan malu bahwa dirinya tidak berguna bagi keluarganya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah melatih pasien untuk minum obat? Pilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan, mengorientasikan kembali ke realita, memasukkan kemampuan yang dimiliki ke dalam kegiatan, ataukah mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki. Nah, kalau semisal kayak gini, Kak, tidak ada data hasil pengkajian. Ya, kamu lihat di sini, dia ini kata-katanya ataupun alur ceritanya dibawa kemana? Lebih mengarah ke diagnosa apa? Kalau semisal memang tidak ada hasil pengkajiannya. Nah, di sini ada 2 diagnosa, di mana di sini itu dia ada DPD, ya, karena dia tidak mau mandi. Kemudian diam sendiri di kamar ini mirip-mirip ke isolasi sosial, Kak. Tapi dia ini juga ada ke harga diri rendahnya. Nah, di sini kenapa ke harga diri rendah nih? Lihat di sini ya. Diam dengan tatapan mata yang kosong. Ya, ini dia masih bisa natap, tapi matanya tuh kosong Maaf gitu ya. loh. Kayak kamu lagi diajar dosen, pura-pura ngelihat tapi pandanganmu tuh nggak ke sana ya, pikiranmu kemana-mana. Kemudian mengatakan malu bahwa dirinya tidak berguna bagi keluarganya. Nah, sudah terlihat bahwa di sini itu ada permasalahan di harga diri harga diri rendah. DPD nggak ada pilihan A, B, C, D-nya. Iya, betul. Ya, jadi diagnosanya ada 2 nih, tidak mau mandi sama tidak mau mandi DPD dan harga diri rendah. Maka mana yang paling tepat? Nah, kalau dari data yang banyak muncul itu lebih mengarah ke harga diri rendah. Maka tindakan keperawatan yang tepat adalah betul kita lakukan identifikasi kemampuan positif yang dimiliki. Jadi kalau ditanya seperti ini belum jelas ini diagnosanya apa, teman-teman harus cari dulu masalah keperawatan atau diagnosanya apa, baru bisa menentukan tindakan keperawatan yang tepat sesuai dengan diagnosa yang ada. Gitu ya. Hampir sama dengan KMB. Intinya kamu harus tahu dulu masalahnya apa, baru kamu bisa melakukan intervensi yang tepat. Nah, di sini ini untuk SP dari harga diri rendah yang terbaru. Satu itu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien dan latih kegiatan yang dipilihnya. SP2 latih kegiatan kedua, kemudian SP3 latih kegiatan ketiga, SP4 latih kegiatan keempat, dan yang terakhir SP5 evaluasi kegiatan dan latih kegiatan selanjutnya. Ya, jadi untuk harga diri rendah itu tujuannya adalah meningkatkan harga diri, meningkatkan semangat, meningkatkan gairah untuk hidup kembali. Nah, itu di situ harga diri rendah biar dia tidak merasa rendah diri, biar tidak merasa tidak berguna, seperti itu tujuannya adalah di situ ya. Untuk SP tindakan. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Cek apa ini? Kak mau tanya, berarti di jiwa tidak menerapkan tindakan utama dan tepat. Jiwa itu prinsipnya adalah nerus no Kak. Gimana ya bahasanya, bahasa Indonesianya ya. Intinya itu melanjutkan tindakannya itu sesuai dengan stepnya. Kalau dia sudah di step 1, ya sudah. Jawaban selanjutnya adalah step 2. Kalau dia di step 4, ya step 5. Kayak gitu kalau jiwa. Tapi kalau KMB memang ada 2. Tindakan utamanya apa yang dilakukan saat pertama kali ketemu pasien, tindakan yang tepat, tindakan yang menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Tapi kalau di jiwa tidak berlaku itu. Pokoknya intinya apa tindakan selanjutnya. Berarti ya dari A ya harusnya B, nggak bisa loncat ke C. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4.
Pasien Nyonya M berusia 32 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh warga dengan alasan klien selalu berbicara sendiri. Warga mengatakan klien mengaku dirinya adalah Tuhan. Ketika warga mencoba untuk mengalihkan keyakinan klien, klien tetap dengan keyakinannya sebagai Tuhan. Apa yang harus perawat lakukan pada pasien tersebut? Apakah berdiskusi tentang kemampuan yang dimiliki, memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat-obatan secara teratur, membantu orientasi realita, melatih kemampuan yang dimiliki, ataukah membantu pasien memenuhi kebutuhannya? Ayo, silakan tak kasih waktu 1 menit, teman-teman ya. Allah. Ini waham kah, Kak? Ayo dibaca kira-kira yang mana? Nah, di sini kita ini ya, kita bedah ya soalnya ya. Dia ini berbicara sendiri, warga mengatakan klien mengaku dirinya adalah Tuhan. Berarti adanya keyakinan yang salah yang diyakini oleh klien. Ya, keyakinan yang salah adalah karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia sangat meyakini keyakinan tersebut. Maka ini diagnosanya adalah waham. Nah, apa yang harus diperawat lakukan pada pasien tersebut? Berarti otomatis kita melakukan SP Waham. SP1 Waham adalah, nah, SP1 Waham adalah melatih orientasi realita, yaitu kita orientasikan tempat, waktu, serta lingkungan. Kemudian setelah orientasi realitas, dia sudah mengenali kalau dirinya ini hanya orang biasa, kemudian dia sedang di mana dan lain-lain, baru kita masuk untuk mengajarkan minum obat secara teratur, SP2-nya. Setelah SP2 masuk, kita masuk SP3. SP3-nya itu kita evaluasi dulu SP2 baru SP3 ya. Melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Biasanya pasien dengan waham itu disertai dengan defisit perawatan diri ya. Rata-rata itu kalau waham pasiennya itu defisit perawatan diri. Makanya di sini di SP3 itu kita bantu mereka untuk memenuhi atau melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Jangan sampai gara-gara dia itu memikirkan kalau dia adalah Tuhan, dia tidak makan, tidak mandi, ya gitu ya. Nah, itu kita bantu untuk melatih pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu, setelah selesai, baru di SP4 itu kita melatih kemampuan positif yang dimiliki. Apakah mudah, Kak, untuk mematahkan keyakinan orang waham? Sangat susah. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi teman-teman harus benar-benar BHSP yang bagus, pasiennya betul-betul percaya dengan teman-teman, nanti lama-kelamaan dia akan mulai menyadari bahwa apa yang dia yakini itu salah, gitu ya. Tapi nggak bisa waktunya, waktu itu nggak bisa. Oke, yang baru masuk langsung dimatikan mic-nya ya, Rek ya. Jadi jawabannya adalah C, karena di sini tadi dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan membantu mereka untuk orientasi realita. Ya, SP1-nya itu. Ini dihafalkan ya, teman-teman ya. Kita lanjut SP5. Soal nomor 5. Perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang rawat inap. Pasien masuk rumah sakit 1 minggu yang lalu karena ledakan kompor. Pasien mengalami luka serius pada bagian wajah dan lengan serta badan. Saat dikaji, tampak murung, kontak mata kurang. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya dan saat ini tidak mau dikunjungi teman-temannya. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah krisis, kecematan, astagfirullahaladzim. Kecemasan ringan, kecemasan sedang, harga diri rendah kronis, ataukah harga diri rendah situasional? Tujuan saya membuat soal ini adalah agar teman-teman bisa memahami apa bedanya harga diri rendah kronis dan harga diri rendah situasional. Ya, jadi kalau dari kasus ini sudah terlihat teman-teman, kronis dan situasional itu hanya dibedakan dari angka.
Maksudnya dibedakan dari angka gimana, Kak? Dari waktu kejadiannya. Kalau harga diri rendah situasional itu terjadi kurang dari 6 bulan. Ya, jadi permasalahannya kurang dari 6 bulan sampai tercetus gangguan-gangguan jiwanya muncul. Kalau harga diri rendah kronis itu lebih dari 6 bulan. Nah, di soal ini teman-teman bisa melihat si pasien ini dia ini mulai mengalami adanya gejala harga diri rendah itu semenjak adanya ledakan kompor yang terjadi 1 minggu yang lalu. Ya, jadi penyebab utamanya dia HDR adalah dia kena ledakan kompor dan kena pada bagian wajah. Apalagi kalau wanita, wajah itu adalah segalanya ya. Kalau udah kena itu udah deh harga dirinya langsung drop. Nah, di sini dia masuknya di harga diri rendah situasional karena terjadi kurang dari 6 bulan. Seperti itu. Kalau harga diri rendah kronis itu terjadi lebih dari 6 bulan. Contohnya harga diri rendah kronis itu gimana, Kak? Contohnya pada pasien-pasien dengan CA mamai atau pasien-pasien yang sudah melakukan mastektomi ya, eh, apa sih payudaranya dihilangkan, akhirnya dia merasa tidak seperti wanita yang sesungguhnya dan lain-lain. Itu harga diri rendah kronis kalau memang terjadi lebih dari 6 bulan. Minta tolong yang baru bergabung dimatikan mic-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini harga diri rendah kronis sama situasional sudah bisa membedakan atau masih bingung? Boleh teman-teman? Sudah, Nar. Ya ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 19 tahun, pendidikan lulus SMA, ibunya meninggal dunia 1 tahun yang lalu karena jantung. Ayahnya otoriter, sering marah-marah saat kelas 3 SD tidak naik kelas. Merasa malu dengan teman-temannya, ingin melanjutkan ke PTN tapi tidak naik kelas. Dari hasil observasi, penampilan dirinya kotor, tidak rapi, murung, tatapan mata kosong, malas berinteraksi dengan orang lain, afek tumpul, tidak bersemangat, tidak ada motivasi. Menurut keluarga, pasien baru putus dengan pacarnya 2 minggu yang lalu. Apakah yang menjadi faktor presipitasi perilaku pasien tersebut? Apakah putus pacar, orang tua meninggal, orang tua yang selalu marah, pernah tidak naik kelas, ataukah gagal masuk perguruan tinggi? Kira-kira yang mana? Jawaban yang mana? Yuk, jawaban yang mana? Oke, caranya seperti ini ya, untuk menentukan faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Nah, di sini kata kuncinya adalah presipitasi itu terjadi dalam waktu dekat atau kurang dari 6 bulan, ya. Kalau predisposisi itu terjadi dalam waktu yang lama atau lebih dari 6 bulan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini ya, yang lama terjadi atau lebih dari 6 bulan itu ibunya meninggal, itu sudah lama 1 tahun yang lalu. Ayahnya otoriter, nggak mungkin kan baru-baru aja otoriter, berarti dari kecil sudah otoriter. Kemudian kelas 3 SD tidak naik kelas, berarti itu juga udah lama. Kemudian dia mau kuliah lagi nggak bisa karena dia tidak naik kelas, itu juga udah lama. Nah, nah ini kan umur 19 kan harusnya udah kuliah tuh, berarti udah lama nih nggak bisa juga. Nah, di sini teman-teman lihat, menurut keluarga pasien baru putus dengan pacarnya 2 minggu yang lalu. Berarti yang kejadiannya masih fresh banget adalah putus cinta. Maka yang jadi faktor presipitasi atau faktor yang baru saja terjadi kurang dari 6 bulan adalah putus cinta. Jadi jawabannya adalah A, putus pacar. Kalau orang tua meninggal, orang tua yang selalu marah, pernah tidak naik kelas, gagal masuk perguruan tinggi, ini masuknya di faktor apa? Faktor predisposisi. Boleh.
Presipitasi masa kini, predisposisi masa lalu. Iya, betul. Presipitasi itu baru-baru aja terjadi, Kak. Kurang dari 6 bulan. Kalau predisposisi itu lebih dari 6 bulan. Atau masa lampau. Gitu. Kak, kalau misal di situ nggak disebutkan tahunnya, atau minggunya. Lihat dia itu yang mana yang saat ini atau yang baru terjadi, terus mana yang masa lampau. Pola asuh itu nggak mungkin baru-baru, pasti masa lalu. Ya, kemudian kalau misal perkara putus cinta, kehilangan pacar, kehilangan orang tua yang meninggal, kehilangan pekerjaan. Kalau memang tidak disebutkan, ya lihat situasinya di situ. Dia yang terjadi baru baru aja itu yang mana itu untuk menentukan presipitasi dan berdisposisi. Iya, nanti di-share, Kak. Pokoknya setiap jam siang lah ya, itu yang di-share sama Pak Admin di grup itu link Zoom yang sebelumnya gitu. Ya, gimana sudah bisa membedakan untuk presipitasi dan predisposisinya, teman-teman? Sudah. Atau sudah ya? Bentar ya, Kak ya. Ya, kita lanjut. Nomor 7. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di RSJ. Dari hasil pengkajian, selalu mengeluh pada anggota badannya terdapat sakit yang parah, yaitu pada kaki dan tangan kiri terdapat luka yang tidak sembuh-sembuh dan pasien merasa terganggu. Sedangkan hasil pemeriksaan itu tidak ditemukan apa-apa dan pasiennya itu sehat-sehat aja. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ada waham nihilistik, waham somatik, waham siar pikir, waham paranoid, ataukah waham kebesaran? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya yang mana, teman-teman? Kira-kira ini dia merasa sakit, ya, merasa ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Tapi pas waktu diperiksa tuh sehat-sehat aja. Berarti permasalahannya di mana? Iya, Kak Sufyan, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di sini ya. Waham somatika. Oke, yang lain yuk, yang belum jawab yuk. Yang belum jawab yuk, dijawab dulu. Baru 47 ini yang jawab. Yuk yang lain. Oke, kita lihat ya. Jadi karena di situ adalah keluhannya itu pasiennya merasa sakit, tapi ternyata pas waktu diperiksa itu dia sehat-sehat aja, itu masuknya di waham somatik. Nah, penjelasan masing-masing wahamnya gimana, Kak? Nah, ini ada ya. Jadi, jenis-jenis waham dan tanda gejalanya itu ada banyak. Ada kurang lebih 8. Yang pertama, waham kebesaran. Nah, waham kebesaran itu adalah seorang individu ini meyakini bahwa ia itu memiliki kebesaran atau memiliki kekuatan khusus atau kekuasaan khusus. Contohnya, saya ini pejabat di Departemen Kesehatan, padahal dia itu orang biasa. Ataupun saya merasa saya adalah artis terkenal, padahal dia juga orang biasa. Itu waham kebesaran. Kemudian ada waham yang namanya waham curiga. Waham curiga itu selalu mencurigai orang di sekitar dia akan melakukan tindakan yang merugikan atau mencederai dirinya. Contohnya gini nih, ada tetangga tiba-tiba ngasih buah atau ngasih makanan ke kita. Terus kita gini, ih ini pasti ada racunnya ini. Tujuan dia mau ngeracun aku nih pasti. Nah, itu waham curiga. Ya, jadi apa-apa yang dikasih atau tindakan apapun yang dilakukan oleh sekitarnya itu dianggap hal-hal yang akan mencederai dirinya. Kemudian ada yang namanya waham agama. Waham agama itu memiliki keyakinan terhadap sebuah agama kelebihan dan diucapkan berkali-kali tapi tidak sesuai kenyataan. Contohnya, ini kalau ini kan kalau saya mau masuk surga, saya harus menggunakan pakaian putih setiap hari. Atau contohnya yang sering muncul di TV, ada yang ngaku menjadi nabi penerus Nabi Muhammad. Ada yang mengaku kalau dia itu Isa Al-Masih. Nah, kayak gitu-gitu itu waham agama. Ya. Kemudian ada yang namanya waham somatik. Kalau waham somatik itu merasa sakit, tapi pas waktu dicek nggak ada sakitnya normal. Itu waham somatik.
ngerasa perutnya itu mules sekali, ngerasa kayaknya aku ini usus buntu deh. Pas waktu dicek segala macam normal, nah itu mengarah ke waham semua. Ya. Kemudian ada yang namanya, sebentar ini ada yang nyala mic. Ada yang namanya waham nihilistik. Waham nihilistik adalah dia tuh meyakini bahwa dia itu hanya dia itu sudah meninggal ya. Intinya dia sudah meninggal. Ada di bumi itu adalah roh, bukan bukan manusia tapi cuma rohnya saja atau khodamnya saja. Itu waham nihilistik. Jadi dia tuh merasa sudah meninggal, yang ada di dunia itu cuma rohnya dia saja. Ya. Kemudian ada waham sisi pikir. Waham sisi pikir itu dia merasa atau meyakini bahwa pikirannya ya disisipi pikiran orang lain. Jadi pikiran dia itu diselipi pikiran orang lain. Itu waham sisi pikir. Kalau waham siar pikir, dia merasa bahwa apa yang aku pikirkan atau apa yang dia pikirkan itu diketahui oleh orang lain. Itu siar pikir. Contohnya aku mikir, kayaknya enak nih makan seblak. Cuma kayak gitu ya. Terus dia merasa, ih kayaknya aku pikir aku mau makan seblak, dia tahu deh. Nah, itu waham siar pikir. Jadi dia merasa apapun yang dia pikirkan itu diketahui oleh orang lain. Itu siar pikir. Kemudian ada yang terakhir itu waham kontrol pikir. Kalau yang namanya kontrol, otomatis pikiran dia itu diyakini dikontrol oleh kekuatan di luar dirinya atau ada yang mengkontrol pikiran dia. Itu waham kontrol pikir gitu. Sisi pikir tuh kayak dia merasa ada ada sebuah pemikiran orang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu loh Kak, atau ke dalam pikiran kita. Kayaknya pikiran ini kayaknya dapat dari ini nih. Hmm. Kayaknya aku nggak pernah mikir kayak gitu deh. Kayaknya pikiran si ini nih si A nih yang masuk ke otakku kayak gitu-gitu. Dia merasa kalau ada orang lain yang menyisipkan ide atau pemikirannya ke otak kita. Ya, memang apa ya namanya mengatasi waham itu susah ya dan tingkahnya tuh macam-macam. Banyak 8 poin tadi ya. Tapi yang sering keluar tuh ini nih, kebesaran, curiga, kemudian agama, ya. Tiga ini. Kadang tiga ini kebesaran, curiga, agama, somatik ini kadang-kadang. Tapi yang paling sering tuh ini, 3 poin ke atas nih. Yang paling sering. Dihafal ya. Paham paranoid, aku belum dapat jurnalnya atau sumbernya, Kak. Nanti boleh tak cari ya, Kak Esti ya. Aku belum dapat, aku nggak mau ngomong dulu kalau belum tahu ini. Tak tulis dulu ya. Nanti kalau ada tak share. Oke, kemarin keluar somatik. TO aib nih, tak, Kak. Kita lanjut. Dihafal ya. Nanti ditulis aja curiga itu apa. Kecil-kecil gitu ya. Ukom, Kak. Oh, ukom. Kalau merasa dirinya nabi berarti waham agama. Agama sayang. Agama. Kita lanjut ya. Nomor 8. Seorang laki-laki 43 tahun dibawa ke RSC karena mengamuk dan memukul semua orang di rumahnya. Dia juga berusaha minum obat 1 botol. Warga mengatakan pasien jarang bicara dan lebih banyak menyendiri. Hasil pengkajian tampak tegang, pandangan mata tajam, kata-kata kasar, pakaian kotor, dan rambut acak-acakan. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut? Apakah membantu orientasi realita? Mengajarkan untuk berkenalan dengan satu orang, mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki, membantu pasien mengenali kekerasan fisik yang dilakukan, ataukah yang terakhir, Siapa? Aduh, ataukah mengajarkan pasien untuk mandi? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo yang baru masuk dimatikan langsung mic-nya ya. Jawabannya apa? Diagnosanya apa ini? Diagnosanya. Habis itu, kalau udah tahu diagnosanya, baru ditentukan tindakannya. Yuk, jawabannya apa? Tuh, jawabannya adalah D. Karena di sini itu diagnosanya adalah resiko perilaku
kekerasan. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah membantu pasien mengenali kekerasan fisik yang ia lakukan. Nah, ini SP-nya ya. SP1 itu mengenal perilaku kekerasan, kemudian kalau dulu kan cuma dikenalkan perilaku kekerasan sama cara fisiknya itu tarik nafas dalam aja SP1. Sekarang SP1 itu sudah ditambah dengan pukul bantal ya. Jadi SP1 mengenal perilaku kekerasan, kemudian tarik nafas dalam plus pukul bantal itu SP1. Kemudian SP2 itu menggunakan obat-obatan atau minum obat. Kemudian SP3 itu melakukan kegiatan asertif. SP4 itu mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. Ini teman-teman kalau mau nyatet boleh ini ditambahkan tarik nafas dalam ya. Cara fisik itu tarik nafas dalam dulu baru pukul bantal. Itu SP1 ya. Jadi kalau dulu SP yang sebelumnya itu pukul bantal masuk SP2. Sekarang sudah include di SP1. Udah aku SSK. Oke, nggak usah di SS karena nanti tak kirim kok ya. Tapi ini nanti tak tambahkan dulu ya. Oke, dari SP RPK ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Izin kakak, SP ada perubahan. Iya, SP sekarang ada perubahan kak. Dulu yang obat itu rata-rata di poin keempat, sekarang sudah naik di nomor 2 semua kak. Di halusinasi, waham, RPK, minum obat itu sekarang jadi nomor 2. Ketiga juga berubah, Kak. Iya, karena kan pukul bantalnya kan ini. Pukul bantalnya itu naik loh. Asertif itu verbal, sayang. Kegiatan asertif itu verbal. Asertif itu verbal, maksudnya mengungkapkan rasa marahnya dengan cara yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Itu kegiatan asertif. Contohnya, kalau lagi marah nih, kita ajarkan dia, Pak, kalau lagi marah itu diucapkan kepada orang yang bikin Bapak marah, tapi harus dengan bahasa yang baik. Contoh, saya nggak suka kamu tadi nyupit saya karena sakit, misal kayak gitu. Itu namanya kegiatan asertif. Jadi mengungkapkan kemarahan dengan cara yang baik, pasti verbal, gitu ya. Oke, yang berbeda di sini Yang berbeda di sini itu di minum obatnya naik di SP2 dan untuk sorry, untuk kegiatan fisiknya itu tarik nafas dalam dan pukul bantal itu sudah include jadi SP1. Apa ini? Saya tak baca. Kalau udah pernah masuk terus balik lagi ke RSC katanya minum obat SP terakhir ya, Kak. Aku belum dapat info kalau itu. Izin kakak, semua DX SP2 minum obat. Bukan kak, cuma ini di halusinasi, waham, sama RPK. Kak, ansietas di grup sebelah dibahas. Ada SP-nya juga. Ansietas ada SP-nya. Ada, ada ansietas. Kayaknya aku udah pernah ngirim gak sih di grup atau di Google Drive itu ada kak. SP-nya itu lengkap. Bentuknya bentuk PDF di situ ada. Nanti teman-teman buka ya. Nanti Kata tak dia, bukakan ya, tak bukakan nanti. Habis ini tak bukakan kalau udah selesai bahas soal ya. mana? Itu yang terbaru. Kalau untuk dia sudah pernah dirawat terus balik lagi ke rumah sakit, dia SP obatnya itu terakhir, itu aku belum dapat info teman-teman. Ya, kita lanjut nomor 9. Seorang perempuan 25 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarga karena mencoba minum racun. Hasil pengkajian pasien baru bercerai dengan suaminya dan pasien memiliki kepribadian yang tertutup. Keluarga mengatakan selama ini diasuh oleh nenek karena kedua orang tua sudah meninggal serta nenek tidak tahu masalah yang dihadapi oleh pasien. Apakah faktor presipitasi pada pasien tersebut? Apakah kurang kasih sayang, kehilangan pasangan, pola asuh tidak adekuat, coping keluarga tidak efektif, ataukah memiliki kepribadian yang tertutup? Kira-kira yang mana? Nah, ini kan nggak ada tahunnya ya, nggak ada tahun, nggak ada bulan, nggak ada tanggal. Nah, untuk menentukan presipitasinya ya tinggal kamu baca dari soalnya mana yang terbaru. Gitu ya. Kalau pola asuh itu berarti sudah otomatis dari lama waktunya. Berarti tidak bisa masuk ke presipitasi ya. Berarti di sini jawabannya adalah
Betul, jawabannya adalah B karena dia ini baru saja bercerai dari suaminya ya. Jadi dia itu kehilangan pasangan hidup atau kehilangan kekasih ya. Jawabannya adalah B. Nih di sini ya. Pasien baru saja bercerai dengan suaminya. Memiliki kepribadian yang tertutup ini otomatis dari kecil, kemudian diasuh oleh nenek karena kedua orang tua meninggal ini juga pasti sudah disposisi. Makanya kalau presipitasinya hanya di sini ya, pasien baru bercerai suaminya. Oke, kita lanjut nomor 10. Seorang laki-laki 24 tahun dirawat di RSJ karena mengamuk dan mengganggu tetangga rumahnya. Hasil pengkajian, pasien nampak gelisah, bicara kacau, sering mengaku sebagai TNI. Pasien berpakaian TNI setiap hari. Keluarga mengatakan gejala muncul setelah gagal mengikuti seleksi menjadi TNI. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ajarkan orientasi realita, ajarkan teknik relaksasi, lakukan tindakan restrain, ajarkan kemampuan positif, ataukah ajarkan cara berpakaian yang sesuai? Kira-kira yang mana kakak jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, karena di sini tidak ada waham kebesaran atau dia itu mengaku sebagai TNI, maka kasusnya adalah waham. Jadi tindakan yang paling tepat adalah kita ajarkan orientasi realita. Tadi ini SP-nya ya. SP1 orientasi realita, SP2 mengajarkan cara minum obat secara teratur, SP3-nya melatih pemenuhan kebutuhan dasar, SP4-nya baru melatih kemampuan positif yang dimiliki. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 11. Seorang ibu menangis karena anaknya meninggal dunia. Ibu mengatakan anaknya meninggal karena kelalaian dia. Ibu mengatakan, andai saja saya tidak ketiduran, pasti anak saya di luar rumah sendirian dan tertabrak sepeda. Berada pada fase berduka, apakah pasien tersebut? Apakah denial, anger, bargaining, depression, ataukah acceptance? Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya, kakak? Andai saja. Nah, masing-masing dari fase ini itu ada kata kuncinya, Kak ya, untuk lebih mudah dihafal. Jadi kalau udah ada kata-kata andai saja, jikalau. Nah, itu berarti sudah masuk ke fase tawar tawar menawar ya, teman-teman ya. Ini kita teman-teman lihat. Denial itu mengingkari atau menolak apa yang terjadi. Kalau anger itu marah-marah, bicaranya kasar, melotot, dan lain-lain. Kalau bargaining itu ada kata-kata pengandaian atau tawar-menawar. Contohnya jikalau, andai. Nah, itu maksudnya bargaining. Kalau depression itu dia mulai menarik diri, putus asa, menolak bicara, sedih yang berkepanjangan. Itu maksudnya depresi. Kemudian yang terakhir, karena sudah melewati 4 fase ini, masuklah di acceptance. Dia sudah mulai menerima kenyataan yang ada. Seperti itu. Kira-kira dari yang 5 poin ini, teman-teman ada kendala atau sudah paham semuanya? Oh iya dok. Enggak. Oh, tenang aja. Oke, siap. Berarti sudah paham ya. Kita lanjut ya, Kak. Bang, kalau dalam fase berbuka. Kemudian ini soal selanjutnya nomor 12. Seorang mahasiswa dibawa ke poli kejiwaan karena tidak bisa diajak komunikasi dan susah diarahkan. Warga mengatakan pasien akan melakukan ujian OSCE besok hari. Perawat mencoba mengajak interaksi pasien namun pasien nampak bingung dan gugup. Kondisi pasien di atas ada di kategori apa? Apakah ansietas ringan, sedang, berat, panik, ataukah depresi? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya tulis di kolom komentar. Pernahkah merasakan seperti ini?
seorang mahasiswa. Ya, jawabannya yang mana? Ayo, dari 139 yang jawab cuma 34, Rek. Yang lain kemana ini? Jawabannya adalah C. Di sini kata kuncinya adalah dia sudah tidak bisa diajak komunikasi dan susah untuk diarahkan. Maka itu masuknya di ansietas berat. Kak, bedanya apa sih Kak masing-masing ansietas? Nah, ini ada poin-poinnya. Dibaca ya untuk di note-nya ya. Ansietas ringan itu bagus malahan. Kalau bisa orang mau ujian itu pasti harusnya mengalami ansietas ringan. Karena kenapa? Kalau kamu mengalami ansietas ringan, kamu itu akan giat belajar ya. Jadi nanti belajar. Kalau orangnya mau ujian dia nggak ada ansietas sama sekali ya wis nggak ada belajar sama sekali, biarin aja. Tapi kalau orangnya ansietas ringan, dia akan lebih semangat untuk belajar. Entah itu yang dibaca itu masuk atau enggak, yang penting belajar dulu. Itu ansietas ringan. Ya, jadinya dia waspada, terus was-was besok mau ujian nih, harus belajar nih. Nah, itu ansietas ringan. Kalau ansietas sedang ya, ansietas sedang itu lapang persepsinya menyempit. Jadi dia itu sudah nggak bisa bukan nggak bisa, sudah mulai kurang untuk diajak mikir yang lain. Contoh ya, kamu besok OSCE, terus ada temenmu itu ngajak, kira-kira nanti kalau habis liburan OSCE itu kira-kira kita mau main kemana ya? Kamu udah nggak bisa mikir ya, itu udah nggak bisa mikir kalau ansietas sedang itu. Halah nanti aja lah kita mikir OSCE dulu lah, ya, itu ansietas sedang. Ya, boleh ansietas, boleh dong. Malah lebih bagus. Kalau mengalami ansietas ringan itu bagus karena kita akan lebih meningkatkan untuk intensitas belajar kita. Kalau yang sedang itu sudah mulai belajarnya iya, tapi dia itu kalau diajak ngobrol yang lain itu sudah kurang nggak nyantol gitu loh. Jadi dia fokus belajar aja. Biasanya kalau teman-teman yang masih pacaran nih ya, kalau besok ujian terus pacarnya ini perawat dan ansietasnya sedang, rata-rata berantem di sini. Yang satunya pengen ngobrol, yang satunya nggak bisa diajak ngobrol. Ya, itu ansietas sedang. Kalau ansietasnya sudah berat, itu lapang persepsinya sangat-sangat sempit. Di sini tuh sudah mulai dia sudah lupa mulai mulai lupa makan, kemudian susah untuk diarahkan. Itu ansietasnya sudah berat. Ya, diajak ngobrol tuh kurang nyambung, apalagi ngobrol hal-hal yang di luar yang dia ansietaskan itu kurang nyambung. Kalau udah panik, itu betul-betul sudah kehilangan kendali dari tubuhnya. Contohnya ya, tadi kalau ansietas berat itu susah diarahkan, berarti masih bisa, cuma susah. Ya, kalau panik itu udah nggak bisa, Rek. Berat-berat tuh dia tuh tidak bisa diarahkan, sudah betul-betul putus putus kontak dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia tuh mengabaikan apapun yang ada di lingkungannya. Dia kalau dikasih tahu A ya wis nggak masuk gitu loh. Itu orang panik. Dan biasanya tuh sampai nyeri dada, mual muntah, pingsan itu udah panik masuk. Nah, teman-teman masuk yang mana nih? Ansietas ringan, sedang, berat, ataukah sudah masuk ke panik kalau udah mendekati ujian seperti ini? Baru berat, Ners. Baru berat. Jangan sampai naik panik ya, sudah stop di situ. Turunkan, turunkan, masuk ke sedang saja. Panik. Panik. Jangan panik. Nanti kalau panik itu yang kamu belajar itu hilang, teman-teman. Kalau bisa disedang saja sudah cukup ya, nggak apa-apa. Semuanya itu bisa terlewati. Stres saya, nurse. Panik, Kak. Ya ini ya, kita bisa evaluasi tubuh kita tuh sampai mana sih menghadapi stresor kita itu. Nah, ini kan karena stresornya UKOM adalah kalau nggak UKOM nggak bisa kerja, nggak bisa lulus, otomatis teman-teman ke pressure ya, ke pressure. Nah, kalau teman-teman itu sudah masuk ke berat, usahakan kurangi. Kalau bisa di sedang saja atau di ringan. Nah, itu tujuannya apa? Kalau teman-teman lapang persepsinya menyempit, apapun yang teman-teman coba masukkan dalam bentuk pembelajaran, entah itu teman-teman baca sendiri atau mendengarkan aku ngoceh seperti ini, itu susah untuk masuk, teman-teman. Serius, susah banget untuk masuk. Kenapa? Makanya aku sering ada beberapa yang nanya, Kak, gimana sih Kak biar belajar itu efektif? Jangan belajar itu langsung habis 3 jam dalam waktu yang bersamaan. Misal dari jam 8 sampai jam 11 malam itu belajar terus. Itu enggak. Karena apa? Otak itu punya kapasitas. Kalau
Kalau semisal dia itu terlalu dipaksa untuk belajar saat itu juga, itu over capacity. Jadi kalau bisa sehari itu, kalau memang waktunya 3 jam, teman-teman ya, 1 jam itu pada saat pagi hari. Nanti siang-siang atau ke sore 1 jam lagi. Malamnya 1 jam lagi. Itu sih. Oh, aku 1 jam pagi mau review materi. Ah, materi mana ya yang mau aku review? Oke, maternitas dulu. Kita review tuh materi itu yang ada di Google Drive, review semua. Yang maternitas. SOP-SOP-nya misal. Sudah, sorenya bahas soal maternitas, malamnya bahas soal maternitas. Kayak gitu. Tapi kalau semisal betul-betul kamu brek ketibrek 3 jam itu 3 jam itu langsung wah over capacity. Jadi gitu ya. Mulai sekarang perbaiki pola belajarnya, perbaiki jam belajarnya. Jadi jangan sampai teman-teman itu otaknya panas atau ngebul ya. Jangan sampai ngebul otaknya. Makanya kenapa ada waktu kosong kita bahas soal, waktu kosong bahas soal. Jadi tidak terlalu di pressure. Iya, hilang suara memang tak mute Kak. Jadi jangan terlalu di pressure otaknya, kasihan, oke? Kalau yang memang beragama Islam ya dikir ya, dikir atau mungkin agama yang lain juga ada zikirnya juga di ini ya, dilakukan ya biar nanti stresornya berkurang dan nanti apapun yang teman-teman baca itu bisa lebih masuk ataupun lebih bisa terserap dengan baik oleh otak kita. Gitu, oke? Kita lanjut nomor 13. Seorang wanita datang ke poli kejiwaan dengan keluhan merasa asing dengan dirinya sendiri. Dia juga merasa tidak mengenali orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Apakah gangguan isi pikir yang terjadi pada wanita tersebut? Apakah obsesi, fobia, depersonalisasi, ide yang terkait, ataukah pikiran magis? Kira-kira yang mana? Dia nggak kenal dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Nah, di sini ada gangguan isi pikir itu jenisnya macam-macam ya. Gangguan isi pikir kita fokus di note-nya dulu teman-teman. Obsesi. Apa sih Kak obsesi itu? Obsesi adalah pikiran yang selalu muncul walaupun klien berusaha menghilangkannya. Contohnya gini, kamu terobsesi untuk menjadi seorang, bukan menjadi seorang, kamu terobsesi untuk beli tas. Padahal uangnya nggak ada. Sekuat apapun kamu menghilangkan pikiran untuk membeli tas itu, dia akan muncul kembali. Apalagi sekarang HP itu canggih. Kamu searching tas itu di aplikasi apapun akan muncul. Contohnya, nanti di Google muncul tuh rekomendasi tas di Chrome juga muncul kayak gitu juga. Makin-makin dah obsesinya. Ya, jadi kamu tuh pengen sesuatu, kamu berusaha untuk menghilangkan tapi nggak hilang-hilang. Itu obsesi. Ya, kemudian fobia. Kalau fobia ini pasti teman-teman ada yang memiliki ketakutan tertentu pada sebuah objek. Ya. Padahal objeknya itu tidak menakutkan. Ya ada ya kayak gitu. Contohnya aku nih. Aku ini takut sekali dengan yang namanya cicak. Padahal cicak itu nggak ngapa-ngapain. Aku udah teriak-teriak ya. Tapi itu kenapa kenapa si cicak itu menakutiku seperti itu. Nah itu namanya fobia. Ada yang fobia fobia nggak punya uang juga ada. Ya, fobia petir, fobia yang lainnya itu juga ada. Nah, itu namanya fobia. Jadi ketakutannya itu patologis ya. Takut terhadap objek tertentu. Fobia buaya, Kak. Buaya darat. Aku fobia tadi ya, cicak sama fobia nggak punya uang tadi, Kak. Fobia janji manis. Fobia ukom. Muncul baru ya. Oke, kita lanjut. Ada depersonalisasi. Nah, depersonalisasi itu dia merasa orang-orang yang di sekitarnya itu dia nggak kenal, lingkungannya asing, sama dirinya juga asing juga. Itu depersonalisasi, ya. Kemudian ide yang terkait, ya. Nah, sekarang terobsesi kompeten betul. Berarti obsesinya sekarang harus obsesi kompeten. Harus itu ya, wajib kompeten nanti di Oktober. Nah, ide yang terkait itu keyakinan klien apa yang terjadi di lingkungannya itu terkait dengan ide dari dirinya. Contohnya seperti gini. Di sebuah lingkungan tiba-tiba
dibangun pos kamling. Pos kamling ya. Wah, baru aja aku mikir, kenapa nggak dibangun pos kamling ya di sini ya? Udah dibangun. Nah, itu kayaknya ide yang terkait. Jadi dia tuh merasa apapun yang terjadi di sekitarnya itu berkaitan dengan ide ataupun dirinya. Itu ide yang terkait. Kalau pikiran magis atau magic itu dia meyakini bahwa ia mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Contohnya, aku ini sebetulnya bisa nyantet orang loh. Nah, itu pikiran magic. Padahal sebelum apa sih sesungguhnya ya tidak bisa. Kalau di dunia keperawatan jiwa kan hal-hal seperti itu tidak diyakini ya. Nah, itu masuknya di pikiran magic. Karena di sini itu dia merasa asing dengan dirinya sendiri dan dia juga merasa tidak mengenali orang-orang yang di dalam rumahnya, maka masuknya di depersonalisasi. Oke, kita lanjut di nomor 14. Ini rentang respon marah. Anak M sedang berkonflik dengan temannya gara-gara laptop yang ia pinjamkan dirusak oleh temannya. Anak M sangat marah, namun anak M masih bisa mengkontrol amarahnya. Mengatakan kekesalannya pada temannya dengan nada bicara yang halus. Sedang berada pada rentang respon marah apakah anak M tersebut? Apakah frustasi, asertif, pasif, agresif, ataukah amuk? Kira-kira yang mana? Gampang ini ya. Kira-kira yang mana, Kak? Kira-kira yang mana, Kak? Betul. Nah, rentang respon marah, karena di sini tadi dia itu bisa mengkontrol amarahnya dengan cara mengungkapkan dengan yang baik, maka masuknya di A, asertif. Nah, ini note-nya. Asertif itu mengungkapkan marah tanpa menyakiti, ya, tanpa menyakiti, tanpa melukai, dan tanpa merendahkan harga diri orang lain. Kalau frustasi, itu respon yang timbul akibat gagal mencapai tujuan atau keinginannya itu kayak sedih gitu ya. Frustasi itu sedih, berkepanjangan, itu masuknya di frustasi. Kalau pasif, itu respon di mana individu tidak mampu mengungkapkan perasaan yang dialami, adanya sifat tidak berani mengemukakan keinginan. Jadi dia tuh kesel nih, kesel ya. Aku kesel sama dia, tapi aku nggak berani ngomong karena dia itu, misal dia itu orang kaya atau dia itu anak orang berada, itu pasif. Jadi sebenarnya dia dongkol nih, tapi nggak berani, cemen dianya ya nggak berani ngomong. Nah itu pasif. Kalau agresif, dia itu sudah berani mengatakan apa yang dia rasakan, tapi dengan cara agak sedikit kasar. Kalau asertif tadi kan berani mengungkapkan marah dengan cara yang baik. Kalau agresif itu kata-katanya sudah mulai nadanya tinggi, kemudian suaranya keras, itu agresif. Tapi nggak sampai mukul. Agresif itu ingat-ingat ya, dia belum mukul. Tidak ada menyentuh orang yang membuat dia marah. Jadi cuma melotot matanya atau mengepal tangannya, tapi belum sampai mukul gitu enggak. Belum sampai ninju itu enggak kalau agresif. Tapi kalau sudah amuk itu sudah ninju. Orang yang bikin dia kesel tuh udah dipukulin sama dia itu masuknya di amuk. Ya, jadi dia sudah gaduh gelisah, nggak bisa ngontrol dirinya, akhirnya pukul-pukulan deh. Nah, itu sudah masuk di amuk. Kalau agresif itu cuma ngepel-ngepel terus apa mau apa. Nah, itu tuh agresif, tapi belum sampai mukul. Kalau udah mukul baru amuk. Bedanya di situ ya. Ini juga sering muncul nih di Ukom nih tentang respon marah. Kita lanjut nomor 15. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Saat melakukan pengkajian pada pasien, pasien selalu mengulang-ulang pembicaraan yang diucapkan. Perawat berusaha untuk memfokuskan, namun pasien tetap saja mengulang pembicaraannya kembali. Gangguan proses pikir apakah yang sedang dialami pasien? Apakah sirkumstansial, tangensial, kehilangan asosiasi, flight of idea, ataukah preservasi? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana, guys? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo, jawabannya yang mana? Yang Kak. Yang E, oke. Habis ini kita bahas ya. Ayo, tak tunggu. 30 detik lagi, boleh? Ayo.
Oke, jadi ini ada yang namanya gangguan proses pikir. Tadi isi pikir, sekarang proses pikir. Nah, gangguan proses pikir itu ada 6 macam, teman-teman. Yang pertama adalah sirkumstansial, pembicaraan yang berbelit-belit tapi sampai pada tujuan pembicaraan. Contohnya, kamu ngomongin A, itu kamu ajak ngomongin A, dia muter ke C, D, E, sampai Z, baru balik lagi ke A. Itu sirkumstansial. Jadi dia itu harusnya itu nyampainya cepet, malah muter-muter-muter-muter, akhirnya nyampe. Ya, tapi waktunya lama. Itu sirkumstansial. Kebalikan sirkumstansial itu ada yang namanya tangensial. Sudah berbelit, muter-muter, nggak nyampe-nyampe. Itu tangensial. Ya, kalau kehilangan asosiasi, itu hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Itu nggak nyambung, Rek. Ya, jadi aku pernah nih ketemu salah satu influencer TikTok. Aku lupa namanya. Jadi beliau itu orangnya suka storytelling kayak gitu. Tapi dia itu, menurutku, dia mengalami kehilangan asosiasi. Karena apa? Jadi dia habis cerita A. Belum kelar nih cerita A. Langsung loncat ke C, loncat C, pindah lagi ke D yang nggak ada hubungannya kayak gitu loh, Rek. Dan tapi nanti dia kadang-kadang balik ke A lagi. Tapi nanti loncat lagi. Jadi belum selesai udah loncat. Belum selesai udah loncat. Itu kehilangan asosiasi. Dan nggak nyambung antara yang dibicarakan satu dengan yang lainnya. Itu nggak nyambung. Kemudian kalau flight of idea, dia ini meloncat-loncat, ya, meloncat-loncat, tapi masih ada hubungan, masih ada nyambung-nyambungnya dikit lah sama yang dibicarain sebelumnya. Itu flight of idea. Ya, jadi kebalikan nih, kalau kehilangan asosiasi itu bicaranya antar satu kalimat dengan yang kedua itu nggak nyambung sama sekali. Kalau flight of idea itu loncat-loncat juga, tapi masih ada nyambungnya sedikit-sedikit. Kalau yang blocking itu tiba-tiba berhenti. Contohnya gini ya, lagi diajak ngobrol nih. Terus, oh iya, aku tuh kemarin itu beli. Oh iya, kemarin itu beli micju, misal kayak gitu. Nah, itu blocking. Jadi ada fase dia berhenti, terus nanti ngomong lagi. Itu blocking ya. Pembicaraan berhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal. Kemudian dilanjutkan kembali. Itu blocking. Nah, kalau persevera, ya, bosnya mau coba, perseverasi itu pembicaraan yang diulang berkali-kali. Contohnya, nurse saya tadi beli micju. Oh iya, nurse saya tadi beli mixu. Iya Bu, tadi aku beli mixu loh. Nah itu namanya perseverasi. Jadi ini kok ada yang coret-coret layar ini siapa sih, Rek? Jadi jawabannya adalah E ya, perseverasi. Perseverasi apa perseverasi sih? Ya itulah ya, perseverasi. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ya. Jangan coret-coret layar, Rek. Gimana sih kok bisa coret-coret kayak gitu tuh? Nomor 16. Tahap perawat, sorry. Seorang perawat sedang berinteraksi dengan pasien. Perawat sedang melatih cara mengendalikan marah dengan tarik nafas dalam dan pukul bantal. Tahap komunikasi terapeutik apakah yang ada pada kasus tersebut? Apakah pra-interaksi, perkenalan, orientasi, kerja, atau terminasi? Sudah melatih pukul bantal dan TND. Kira-kira apa? Ayo. Ayo. Jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah tahap kerja. Tahap prainteraksi adalah mengeksplorasi perasaan dan kesiapan perawat sebelum ketemu pasien. Mengumpulkan data dan pastinya baca rekam medisnya dulu. Jangan ucuk-ucuk datang ke pasien itu kamu nggak tahu pasienmu sakit apa. Kamu nggak tahu dia terapinya apa. Terus kalau misal di pasien jiwa, kamu belum siap nih ngadepin pasien yang RPK. Kamu harus siap dulu, mantapkan dirimu. Kalau sudah mantap, siap, baru masuk ke pasien. Setelah itu ada tahap perkenalan. Memberikan salam. Pagi Pak, saya Nercita. Bapak namanya siapa? Bapak gimana kabarnya hari ini? Atau gimana perasaannya hari ini? Nah, habis itu udah ngobrol-ngobrol. Pak, hari ini belajar yuk terkait ini. Nanti waktunya paling setengah jam aja. Bapak bersedia? Itu berarti perkenalan. Setelah masuk perkenalan, masuk ke tahap orientasi. Nah, tahap orientasi ini
mengidentifikasi masalah yang terjadi. Contohnya tadi, semisal dia jawabnya, aduh nurse saya sekarang hari ini saya nggak seneng, bete banget deh. Misal kayak gitu. Kamu masuk di tahap orientasinya itu mengidentifikasi kenapa si pasien bisa bete. Ya, betul. Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak itu sekarang lagi bete. Suster boleh tahu penyebab Bapak bete apa? Nah, itu masuk di identifikasi masalah. Terus nanti semakin kamu enak diajak ngobrol kan semakin pasien itu trust sama kamu. Setelah itu kamu ajarkan sesuai dengan kondisinya dia, apa tindakannya. Nah, tindakannya itu nanti masuk di tahap kerja. Mulai dari melatih cara mengatasi masalah, kemudian evaluasi tindakan sebelumnya kalau memang sudah dilakukan yang sebelumnya itu dilakukan evaluasi juga, dan yang terakhir itu ada tahap terminasi, itu isinya evaluasinya apa, kemudian rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat ini prainteraksi, perkenalan, orientasi, kerja, dan terminasi. Kita lanjut. Nomor 17. Seorang pemuda berniat mendekati seorang gadis cari hatinya, tetapi karena takut cintanya ditolak, maka si pemuda kemudian mengurungkan niatnya. Dan ketika ditanya oleh temannya, kamu kenapa nggak jadi deketin dia? Enggak ah, kayaknya dia tuh nggak cantik deh, kurang menarik. Nah, mekanisme pertahanan diri apakah yang digunakan pada kasus tersebut? Apakah rasionalisasi, supresi, represi, regresi, atau displacement? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana? Kira-kira yang mana? Yuk, jawaban yang mana? Nah, di sini ya, jadi penjelasan dari masing-masing. Nanti ada yang lebih lengkapnya ya. Rasionalisasi adalah sebuah mekanisme pembelaan ego yang memberi keterangan bahwa sikap atau tingkah lakunya itu seolah-olah rasional dan tidak menjatuhkan harga dirinya. Tadi di situ dia awalnya suka sama perempuan tersebut, tapi takut ditolak. Akhirnya dia bilang, enggak, perempuan tersebut enggak menarik kok. Jadi dia itu mempertahankan egonya, jangan sampai dia itu enggak, jangan sampai dia itu jatuh harga dirinya. Ya, padahal dia tuh sebetulnya takut ditolak, tapi karena dia nggak mau kan bilang ke temennya, aku tuh takut ditolak loh sama dia. Daripada ngomong kayak gitu, ya udah bilang aja, enggak dia nggak cantik. Nah, itu rasionalisasi. Jadi dia mencari-cari alasan untuk membenarkan apa yang dia sudah lakukan, ya. Yang tapi alasannya harus rasional. Kemudian kalau supresi, nah supresi ini mengesampingkan sesuatu ya, mengesampingkan sesuatu yang menurut mereka tidak penting. Nah, contohnya gimana? Nah, supresi itu mengesampingkan sesuatu yang tidak penting itu contohnya kalau semisal kamu ada tugas, terus ada juga live musik nih di dekat kos-kosan. Nah, kamu mementingkan mengerjakan tugas dulu, tapi pada akhirnya dia ini akan melakukan akan melihat juga live musiknya, tapi dengan catatan tugas yang utama itu sudah dikerjakan, itu supresi. Ya, kemudian kalau represi itu merupakan bentuk pertahanan ego dengan menyingkirkan pikiran-pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan. Contohnya kalau dulu semisal orang tuamu itu suka mukulin kamu, ya, terus kamu sekarang jadi orang tua, kamu punya anak, kamu itu kalau mau mukul anakmu, kamu keinget masa lalumu. Akhirnya kamu sekarang mulai menyingkirkan masa lalu yang menurutmu tidak menyenangkan itu untuk kemajuanmu atau untuk masa depanmu yang lebih baik. Itu represi. Jadi hal-hal yang menurut mereka itu tidak baik atau toksik itu dilupakan. Itu represi. Ya. Kalau regresi itu merupakan mekanisme pembelaan ego yang kembali ke tingkat perkembangan dahulu. Maksudnya gimana ya, Kak ya? Contohnya gini. Kita udah dewasa nih. Harusnya kalau ada masalah, itu tidak menangis. Harusnya diselesaikan dengan baik-baik. Tapi karena kita punya mekanisme coping yang namanya regresi, akhirnya kalau kita punya masalah, misal putus cinta, nangisnya kayak anak kecil.
Itu masuknya ke regresi. Jadi kita melakukan pembelaan ego kita dengan dengan kembali ke masa lalu atau menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan permennya. Kayak gitu, itu regresi. Atau contoh anak yang kelas 6 SD, harusnya dia sudah tidak ngompol, tapi dia masih ngompol. Itu regresi. Jadi dia kembali ke masa-masa harusnya dia itu masih ngompol ya. Contoh masih ke umur 3 tahun, 2 tahun, itu kan masih ngompol. Padahal ini sudah kelas 6 SD, tapi masih ngompol terus, itu regresi. Kalau displacement, itu proses mekanisme dengan melampiaskan emosi pada objek yang kurang berbahaya atau kurang mengancam dibanding individu semula. Ini sering banget kamu lakukan. Contohnya ya, kamu ada masalah sama teman kampusmu. Masalahnya nggak selesai. Nyampe rumah yang kamu marahin siapa? Adik, adikmu. Adikmu yang jadi sasaran. Itu namanya displacement. Jadi, kamu mencari tempat pelampiasan yang menurut kamu tuh tidak berbahaya dibanding orang yang bermasalah dengan kamu. Itu displacement. Ya, jadi mekanisme pertahanan diri itu sebetulnya sering kita lakukan sehari-hari, tapi mungkin teman-teman nggak tahu aja istilahnya. Nah, karena di sini tadi soalnya dia itu membenarkan egonya agar dia tidak terlihat harga dirinya jatuh karena takut ditolak, maka yang paling tepat adalah rasionalisasi atau mencari alasan seolah-olah rasional atas tindakan yang dia lakukan. Seperti itu. Nanti abis ini ada PDF-nya, Rek. Tak kasih semuanya. Ada banyak sampai muntah-muntah nanti baca entah. Nomor 18. Seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik pada seorang pria dengan waham. Pada saat perawat menanyakan tentang keluarganya, pria tersebut menceritakan bahwa banyak orang yang membencinya dan berusaha membunuhnya. Perawat kemudian mengulang kembali pertanyaannya, tapi pria itu masih saja menceritakan hal yang sama. Pada kondisi tersebut, apakah yang perlu dilakukan oleh perawat? Apakah menggunakan teknik silent, mengakhiri komunikasi terapeutik, mengingatkan kontrak, melakukan teknik relaksasi, ataukah menggunakan teknik focusing? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, jawaban yang mana? Oke. Jawabannya adalah melakukan teknik focusing ya. Teknik focusing adalah teknik yang dilakukan agar pasien itu bisa berfokus pada pembicaraan yang sedang dilakukan dan tidak menjawab dengan jawaban di luar pertanyaan. Ya, jadi memfokuskan. Ayo, biar nggak keluar dari ranah yang dibicarakan. Iya, ini kenapa ya bisa ada coretan-coretan kayak gini ya? Ini munculnya kenapa sih? Aku juga ngapusnya nggak bisa, Kak. Pas ini kalau ke record muncul nih. Kalau ke record muncul nggak sih coret-coretan kayak gini? Muncul Iya nggak, Kak Rek? dia Muncul ya? bisa dia. Kayak anak TK. Muncul, wis nggak apa-apa, wis nggak apa ya. Kita lanjut ya, teknik focusing. Nanti ada teknik-tekniknya, ada di PPT juga. Ada pena di kiri kami, Kak. Kak, ada rasionalnya, Kak. Ini Kak Bob. Ini tadi kenapa kok dilakukan teknik focusing? Karena di sini nih Kak, lo kan. Jangan coret-coret deh, kok tambah dicoret-coret. Teknik focusing itu dilakukan karena ini kan, dia tadi kan awalnya itu dia menceritakan eh menceritakan tentang keluarganya. Habis itu, oh, sorry sorry, perawat menanyakan tentang keluarganya. Habis itu, pria tersebut menceritakan malah bahwa banyak orang yang membencinya dan berusaha membunuhnya. Jadi kan nggak nyambung nih, ya nggak nyambung. Kemudian diulang lagi pertanyaannya, tapi pria tersebut masih saja menceritakan hal yang sama. Makanya perawat ini pengen memfokuskan gimana caranya yang rek ojo dicoreti astagfirullahaladzim. Halo. Iku koyo ajang anak TK ini gimana sih? Hapus sono. Ayo, diwiri situk-situk lo yo.
Ini masuk masuk ke record loh, Rek. Masuk ke record loh, Rek. Astagfirullah, masuk ke record loh ini. Masuk record astagfirullah. Borek karo morek. Cara tau sak layar kan aja ketutup kabeh soalnya yo. Teknik focusing ini. Teknik focusing ini jadi bertujuan untuk memfokuskan agar pembicaraan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh perawat ya. Tolong Pore, aku nggak bisa fokus loh, Re. Temenan serius banget, serius. Aku ngelihat coretanmu saat bekiak itu nggak bisa mikir, nggak fokus. Lanjut, ayo. Nanti aku mau kok zoom loh. Soal nomor 19. Seorang wanita 25 tahun memeriksakan diri ke poliklinik di sebuah RS karena mengeluh tiba-tiba muncul ruam kemerahan di lengan kirinya. Saat dikaji, tampak wanita tersebut menutupi lengan kirinya dengan syal dan tidak mau menyentuh bagian tersebut saat diperiksa oleh dokter. Dan pasien juga mengatakan malu. Diagnosa yang dapat ditegakkan pada kondisi tersebut adalah apakah ansietas, gangguan citra tubuh, harga diri rendah situasional, ketidakberdayaan, ataukah keputusasaan. Ini siapa ini yang meninggalkan coret 4 biji nih. Kalau habis nyoret dihapus lagi sih nggak apa-apa ya. Ini ditinggal ini di sini nih. Ayo, jawabannya apa? Ketawa nggak berhenti. Iya, emang ada aja kerjaannya. Ya ampun. Kalau kalian ansietas berat itu jangan coret-coret Zoom, Rek. Hei, Kak Ispain. Ayo, hapusin. Kak Ispain. Ayo, ini yang merah hapusin Kak Ispain. Kak Nida, hapusin Kak. Ayo, kelihatan di aku yang nyoret siapa? Astagfirullahaladzim, Kak Yuyun. Hapusin Kak. Hei, Kak, hapusin Kak. Jawabannya adalah B, ya. Karena di sini dikaji, dia itu menutupi lengan kirinya dengan shawl dan tidak mau menyentuh bagian tersebut. Dan saat diperiksa oleh dokter, dia juga mengatakan malu. Maka jawabannya adalah gangguan citra tubuh. Kak iPhone, ngapain kamu SS sayang? Ini kan aku kasih soalnya sayang. Kan aku kasih soalnya Kak. Kak Nida, hapusan Kak. Itu gambaranmu itu loh. Ya, jadi jawabannya di sini adalah gangguan citra tubuh, karena di sini kata-katanya. Saat dikaji, tampak wanita tersebut menutupi lengan kirinya dengan syal dan tidak mau menyentuh bagian tersebut saat diperiksa oleh dokter. Dan pasien juga mengatakan malu. Ya, jadi jawabannya adalah itu ya. Jawabannya adalah di gangguan citra tubuh. Iya, Rek. Tolong ya, tolong jangan kayak gitu ya, Rek ya. Tolong ya. Nih, di sini ya, gangguan citra tubuh itu subjektifnya mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Objektifnya itu kehilangan bagian tubuh, fungsi atau struktur tubuh berubah atau hilang. Biasanya itu anggota tubuhnya ada yang rusak atau mungkin betul-betul hilang atau mengalami penurunan fungsi, misal habis amputasi, dia ada jerawat. Jerawat itu juga mempengaruhi gangguan citra tubuh loh, teman-teman. Oke. Nah, di sini tanda-tandanya di sini. Kalau gangguan citra tubuh tuh lebih kayak ada masalah di anggota tubuhnya, terus dia tuh nggak mau melihat atau nggak mau menceritakan masalah terkait tubuhnya. Itu gangguan citra tubuh. Gitu ya. Wes, wes, sudah, jangan dibahas berkelanjutan. Sudah, besok-besok jangan nyoret lagi. Oke, anak-anak. Emang kelihatan, Kak, kalau di screenshot. Iya, kelihatan nggak tahu sih. Kalau di aku ini kelihatan nggak hilang soalnya, Kak. Nomor 20, seorang perempuan berusia 20 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang Gandaria, Rumah Sakit Jiwa Nania. Hasil pengkajian didapatkan data klien suka menyendiri, klien sering tertawa dan berbicara sendiri. Saat berinteraksi, jawaban singkat dan jika didekati perawat, klien marah dan tidak mau berbicara dengan perawat. Kontak matanya kurang, klien hanya menatap pada satu titik dan tersenyum sendiri. Kira-kira manakah tindakan keperawatan yang harus diberikan pada pasien? Apakah memberikan obat sesuai dengan jenis terapi pengobatan, mengidentifikasi jenis halusinasi, melatih klien cara menghardik, mendiskusikan dengan teman sejawat tentang kondisi klien, ataukah memotivasi klien melakukan kegiatan harian. Kira-kira yang mana, Kak? Kira-kira yang mana, Kak?
Ayo, di sini itu saat berinteraksi jawaban singkat, klien marah tidak mau bicara dengan perawat, kontak mata kurang, klien hanya menatap pada satu titik dan tersenyum sendiri. Berarti ini diagnosanya apa? Ini terakhir Kak, habis itu kita bahas materi ya. Permasalahannya adalah halusinasi ya. Permasalahannya adalah halusinasi. Maka karena ini halusinasinya itu belum terkaji, yang harus kita lakukan adalah SP1-nya mengidentifikasi jenis dan isi halusinasi yang dialami oleh klien terlebih dahulu. Ya, jadi kita tuh paham ini halusinasinya itu munculnya kapan, isinya apa, respon pasien bagaimana, terus berapa kali dalam satu hari atau frekuensinya. Setelah sudah diidentifikasi semua agar pasien mampu mengenali halusinasinya, setelah itu baru kita ajarkan cara untuk menghardi sama-sama SP1. Tapi memang tetap ada rules-nya, harus ada step by step-nya kayak gitu ya. Kalau belum diidentifikasi, jangan sekali-kali langsung loncat ke menghardi. Maka identifikasi dulu baru bisa masuk ke poin menghardi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Bentar ya. Sudah ya, jangan coret-coret nak ya. Review materi. Oke. Nah, ini halusinasi. Nah, halusinasi ini aku ini aja ya, repetisi aja ya. Mungkin teman-teman sudah paham semua. Halusinasi merupakan persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulus. Nah, di sini etiologinya ini nggak pakai nggak keluar, yang keluar-keluar aja ya. Nih, jenis-jenis halusinasi itu ada pendengaran, penglihatan, penghidu, pengecapan, dan perabaan. Kalau pendengaran otomatis mendengar sesuatu. Kalau penglihatan ya melihat sesuatu. Kalau penghidu mencium sesuatu yang tidak dicium oleh orang lainnya. Kalau pengecapan itu dia merasa kayak ada sesuatu yang tidak nyaman di lidahnya. Ya. Kalau yang perabaan merasa kayak ada yang berjalan di atas kulitnya. Jadi pasiennya tuh kayak garuk-garuk terus kayak gitu ya. Itu jenis halusinasi ada 5. Nah, di sini ada tahapan halusinasi ya. Tahapan halusinasi ini yang pertama halusinasi bersifat menenangkan atau menyenangkan. Jadi awalnya dia tuh suka karena halusinasi ini hadir sebagai temannya. Ya, dia merasa halusinasi ini menemani waktu-waktunya, waktu dia atau waktu kosongnya. Tapi lama-kelamaan masuk ke tahap kedua. Akhirnya dia itu merasa kesal ataupun jijik sama halusinasi yang muncul. Akhirnya dia mengambil jarak. Intinya kalau misal halusinasi itu muncul, dia marah-marah. Aku nggak suka sama kamu. Aku tuh nggak mau ketemu kamu lagi. Itu tahap kedua. Kalau tahap ketiga sudah kalau tidak segera diatasi ya, akhirnya halusinasi yang muncul itu mulai mengendalikan perilaku pasien, ya, mulai mengendalikan perilaku pasien. Itu halusinasi yang ketiga, tahap ketiga atau kontrol. Kemudian kalau yang tahap keempat, di sini tuh sudah betul-betul tidak bisa berkontak dengan lingkungan luar atau berkontak dengan lingkungan sekitar dan pasiennya biasanya lebih panik ya. Ini ada fase-fasenya nih. Nah, ini nih. Maksudnya tahap 1, 2, 3, 4 itu ini. Comforting itu tadi yang bersifat menyenangkan ya. Jadi dia suka, aku seneng deh kamu muncul, ada temennya aku, itu comforting. Kalau condemning itu dia merasa tadi ya jijik, nggak suka, takut sama halusinasi yang muncul dia ketakutan. Nah itu fase kedua. Kalau fase ketiga itu klien berhenti dia itu awalnya tadi kan yang kedua kan melawan ya, melawan dalam bentuk dia marah atau dia menjauh. Akhirnya karena kalau tidak diatasi halusinasinya, halusinasi lama-lama mengkontrol pola dan perilaku dari pasien tersebut ya. Akhirnya respon dengan lingkungan sekitar sudah mulai berkurang, itu masuk dikontroli. Terus kalau diajak ngobrol tuh nyautnya cuma beberapa detik aja. Ya, itu sudah dikontroli. Kemudian kalau betul-betul di conquering itu betul-betul si halusinasi full menguasai menguasai dari si pasien. Jadi dia tidak bisa berkontak dengan lingkungan sekitarnya. Dan biasanya pasiennya itu tadi ya panik, RPK, ada niatan BD. Nah, kayak gitu-gitu itu sudah conquering atau tahap keempat. Ada yang nanya apa tuh? Aku seneng deh senior muncul. Senior siapa nih? Nah, ini pohon masalahnya bisa dari ISOS, halusinasi ke RPK.
Nah, ini diagnosa keperawatannya skip aja. Nah, ini SP-nya ya. Tadi membantu mengenali halusinasi, kemudian jelaskan cara untuk mengkontrolnya dengan cara menghardik. Yang kedua, minum obat. Ketiga itu cakap-cakap. Keempat itu melakukan kegiatan. Kemudian ada RPK. Nah, RPK itu berarti baru beresiko melakukan tindakan kekerasan. Kalau PK itu sudah melakukan. Ya, kalau semisal dianya marah-marah, Kak, nadanya tinggi, marah-marah, berkata kotor, itu sudah masuk PK atau masih RPK kira-kira? Marah-marah, berkata kotor, itu masuk PK atau RPK? Ayo, marah-marah, berkata kotor. RPK RPK, RPK. yakin RPK? karena Nah, belum pandai. Nah, nih, perilaku kekerasan itu bukan cuma mukul, bukan cuma nyentuh fisik, tapi kamu marah dengan mengatakan hal-hal kotor atau kebun binatang keluar semua, itu juga masuk di PK. PK-nya dengan cara verbal, ya. Jadi marah dengan mengata-ngatai atau mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, itu masuk ke PK, verbal. Perilaku kekerasan secara verbal. Bullying, bullying itu juga masuk di PK. PK verbal, ya. Kemudian, nah, baru tahu kan? Nah, habis itu kalau RPK itu belum melakukan. Contohnya kalau semisal dia masih ngomongnya nadanya tinggi, tapi dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk, maksudnya marahnya sewajarnya lah, nggak pakai bullying dan lain-lain, itu masuknya di RPK. Tapi kalau sudah misal nyinggung ras, agama, terus mengata-ngatai yang tidak sewajarnya, itu masuknya sudah PK, tapi secara verbal, meskipun dia tidak menyentuh, ya. Nah, ini tanda gejalanya, ya, nanti dibaca teman-teman ya, bicara kasar, mondar-mandir, muka merah, tegang, mengepal, pandangan tajam. Nah, ini pohon masalahnya biasanya dari HDR dulu, PK, terus habis itu bisa RPK. Kadang bukan RPK ini harusnya RBD ya, dari PK ke RBD. Kemudian ini SP-nya mengidentifikasi penyebab marah, terus kontrol minum obat, mengendalikan perilaku kekerasan dengan sosial verbal, ya. Kemudian mengendalikan perilaku kekerasan secara spiritual. Main tangan, terus mengatakan hal yang tidak baik atau tidak sepantasnya, secara verbal itu juga masuk. Jadi nggak cuma main tangan aja ya. Kemudian harga diri rendah, ini pengertiannya nggak usah dibaca. Nah, ini subjektifnya ya, di sini nih. Nih yang harus di hold. Kontak mata kurang, ya. Kalau harga diri rendah itu kontak matanya kurang. Oke. Kemudian SP-nya, identifikasi kemampuan dan aspek positif, latih kegiatan kedua, ketiga, keempat, dan evaluasi kegiatan yang lainnya, yang sebelumnya, terus latih kegiatan selanjutnya. Terus ini ISOS, ini review aja ya, teman-teman udah pada pinter-pinter. Nah, di sini tidak ada kontak, tidak ada kontak mata. Oke, yang di hold yang di sini. Kemudian ini SP-nya, membina hubungan saling percaya. Habis itu, jelaskan kerugian dan keuntungan berhubungan dengan orang lain dan ajarkan berkenalan dengan perawat. Yang pertama, SP2-nya 2-3 orang, SP3 4 sampai 5, SP4-nya 5 orang, SP5-nya evaluasi kegiatan. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Pada intinya SP1 tetap sama. Identifikasi kenapa dia nggak mau berinteraksi, jelaskan positif atau benefit dan kerugian tidak ketika tidak berkontak dengan orang lain, terus ajarkan berkenalan dengan perawat. Ya, kalau isolasi sosial nggak terlalu banyak berubah. Kemudian waham. Ini tanda gejalanya mengungkapkan sesuatu yang diyakininya, tampak tidak percaya orang lain, curiga, bermusuhan. Ya. Kemudian ini tadi sudah tak jelaskan waham-wahamnya ya. Kemudian ini SP-nya udah berkali-kali ya sampai bosen ini ya. Orientasi realita, minum obat, pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan positif yang dimiliki. Ini pohon masalahnya, next aja. Terus ada DPD. Nah, DPD itu kucel kumel itu DPD ya. Intinya dia mengalami kendala dalam merawat dirinya sendiri. Nah, di sini tanda gejalanya ya, tadi kucel kumel itu aja. Pokoknya ingat-ingat itu. Nah, di sini SP-nya mendiskusikan pentingnya kebersihan diri, cara merawat diri dan pelatih pasien tentang cara perawatan dan kebersihan diri. Itu SP pertama. SP kedua, kalau laki-laki ajarkan untuk
menyisir, mencukur, kayak gitu ya. Ininya cara berhias sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau SP3 melatih cara perawatan diri BAB BAK, SP4 melatih cara perawatan diri makan. Ini DPD. Kemudian ada RBD, Kak, perawatan apa? Kak, perawatan diri makan atau BAK dulu? Aku kemarin dapatnya BAK dulu, Kak. PDF-nya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. PDF-nya ada BAB dan BAK dulu baru di perawatan makan. Cek, tak lihatkan nanti habis ini. Kemudian ada RBD. Nah, RBD itu resiko bun. Nah, itu ya, bundir. Nah, di sini jenis-jenisnya itu ada 3 macam. Ada isyarat. Kalau isyarat itu baru belum ngomong, cuma ucapan dia itu mengisyaratkan atau tersirat keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Contohnya tadi ya, tolong jaga anak saya karena saya akan pergi jauh. Itu isyarat. Kalau ancaman itu berarti sudah diungkapkan. Ya, aku pengen nah kayak gitu. Nah, itu ancaman. Kalau percobaan sudah melakukan, contohnya yang berdiri di samping-samping jembatan, atau dia sudah naik ke atap, mau loncat, itu berarti sudah mulai melakukan percobaan. Kalau percobaannya berhasil, ya kok, it, gitu ya. Nah, ini pembedanya tadi. Kemudian SP-nya mengidentifikasi beratnya masalah, mengidentifikasi mengendalikan, mengamankan, dan ajarkan cara mengendalikan dorongan untuk bundir, identifikasi aspek positif, identifikasi pola coping, dan membuat rencana masa depan yang realistis sesuai dengan kondisinya. Kemudian ini ada GCT, gangguan citra tubuh, ya. Tadi ada permasalahan di fungsi, struktur, ataupun bahkan komposisi tubuhnya yang bermasalah. Nah, di sini biasanya tuh ada kecacatan ya, entah itu betul-betul hilang atau penurunan fungsi. Biasanya pasiennya nggak mau lihat badan yang cacat itu nggak mau lihat dia, atau nggak mau menceritakan kalau misal ada orang yang nanya. Itu gejala dari GCT, gangguan citra tubuh. Ini pohon masalahnya kehilangan anggota tubuh, gangguan citra tubuh, baru ke harga diri rendah. SP banyak nggak keluar di Ukom senior? Banyak, Kak. Banyak. SP itu malah yang paling sering. Strategi pelaksanaannya identifikasi tentang persepsi citra tubuhnya saat ini, identifikasi korelasi perubahan penampilan fisik dengan harga diri, dan meningkatkan kegiatan klien sesuai dengan kondisi toleransi klien. Nah, ini contoh soalnya nanti teman-teman kerjakan ya. Ini nggak ada jawabannya, memang sengaja tak bikin. Nanti kerjakan sendiri. Nah, ini ada tahap berduka. Yang pertama itu adanya denial. Gimana cara menghafal SP sebegitu banyaknya, Kak? Dibaca berkali-kali, Kak Siti. Terus dibikin note kecil, nanti mau tidur dibaca. Ya, denial itu penyangkalan, menyangkal. Enggak ah, masih hidup kok. Nah, itu menyangkal. Menyangkal tentang sesuatu yang terjadi saat ini. Kalau marah itu berarti menyalahkan orang lain atau dia udah apa ya, berperilaku kasar, terus ucapannya juga kasar atau mungkin matanya melotot dan lain-lain. Itu marah. Kemudian setelah marah ada tawar-menawar. Andaikan, jikalau, andai saja, menawar. Ya. Kemudian setelah tawar-menawar muncullah depresi. Depresi itu mengalami kekecewaan atau kesedihan yang luar biasa akibat kehilangan yang terjadi. Itu depresi. Kalau mereka sudah bisa masuk ke penerimaan atau acceptance, akhirnya mereka bisa menerima sesuai dengan kenyataan yang itu ya. Kemudian SP berduka, jadi untuk pasien yang mengalami denial, kamu itu secara verbal mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Contohnya seperti ini. Ibu, saya paham kalau ibu ini sekarang mengalami kehilangan. Tapi ibu harus paham, anak ibu itu sudah meninggal ya, Bu ya. Jadi kamu tuh jangan, ibu sabar ya, Bu ya. Iya, Bu, anaknya masih hidup. Padahal anaknya sudah nggak ada. Enggak. Ibu yang sabar, Bu ya. Anaknya sudah nggak sakit lagi. Nah, itu berarti secara verbal mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Ya. Tidak membantah denialnya tapi sampaikan fakta yang ada. Jadi kamu tuh betul-betul harus membantu untuk mengorientasikan atau mengorientasi realita ya. Jadi pasiennya itu biar tidak berkutat dengan rasa denialnya. Itu fungsinya kamu di denial. Tapi dengan cara yang baik ya, jangan sampai berantem nanti di sini gara-gara kamu menyangkal apa yang dia omongkan.
Kalau yang marah itu bantu pasien dalam mengenal bahwa marah adalah hal yang normal, fasilitasi ungkapan kemarahan, jaga agar pasien tidak melakukan hal yang bahaya. Ibu, saya tahu ibu saat ini marah karena ibu kehilangan suami ibu. Normal, Bu. Ini adalah proses berduka yang normal. Tapi ibu harus tahu, ibu marah tapi jangan sampai melukai diri ya, Bu ya. Nah, itu kamu harus kasih kasih warning seperti itu. Tapi kalau kamu kasih warning aja terus sekitarnya masih banyak benda yang berbahaya yang ya nggak boleh. Tetap ya dikasih warning tapi benda-benda yang berbahaya yang sekiranya bisa melukai dia atau melukai kamu harus kamu singkirkan. Kemudian bargaining ya. Biasanya kan andaikan, jikalau. Nah, itu kamu harus membantu untuk mengidentifikasi sejauh mana sih dia mengalami rasa bersalah atas kehilangan yang dia alami. Itu bargaining. Kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa Ibu mengatakan ini semua kesalahan Ibu? Nah, nanti kalau dia cerita tuh banyak net. Nah, ya. Itu nanti kamu menyimpulkan, oh jadi ibu itu merasa bersalah karena ini. Nanti kamu kasih saran, itu bargaining. Kemudian depresi. Nah, depresi itu kita identifikasi sampai mana sih depresinya. Beri dukungan nonverbal, dipuk-puk yang sesama jenis kelaminnya ya, dipuk-puk. Boleh kalau mau dipeluk, boleh yang sewajarnya saja, ya. Kemudian ada acceptance, itu membantu pasien mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Contohnya kalau semisal pasiennya ini mengalami kehilangan anaknya, ibu Ibu sekarang harus ikhlas. Ibu sekarang mulai promil lagi ya. Kalau ibu udah siap, ibu mulai promil lagi. Biar nanti diberikan pengganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya kamu membantu dia untuk merencanakan sesuatu untuk kehidupan selanjutnya. Ya, itu di acceptance. Kemudian ini tadi jenis-jenis afek. Jenis afek atau respon emosi. Datar itu tidak ada perubahan roman muka pada saat ada stimulus yang menyenangkan atau menyedihkan. Jadi kondisi seneng, kondisi sedih, santai aja tuh mukanya flat aja. Itu afeknya afek. Kalau afek tumpul, dia reaksi bila ada stimulus emosi yang kalau stimulus emosinya cuma dikit aja nih, nggak ngefek. Contohnya gini, ada beberapa orang itu yang memiliki standar receh itu, maksudnya standar ketawa yang receh, ada yang betul-betul harus lucu banget baru dia ketawa. Ya, yang tumpul itu dia harus betul-betul lucu banget apa yang dia ucapkan baru temannya ketawa itu tumpul. Ya, kalau labil itu emosinya cepat berubah. Jadi ini semenit ini dia marah, habis itu nanti 10 menit lagi dia ketawa-ketawa, udah baikan lagi sama yang dia marahi, itu labil. Kemudian yang terakhir itu tidak sesuai. Jadi dia itu sedih, tapi dia menceritakan sesuatu kesedihannya itu dengan ketawa-ketawa. Ataupun dia bahagia, tapi dia nyeritainnya sambil sedih, sambil nangis. Itu tidak sesuai. Kemudian ini tadi sudah tak jelaskan, proses pikir ya. Kemudian ada isi pikir, ya. Ini sudah. Hmm. Gangguan memori, daya ingat jangka panjang itu tidak bisa mengingat lebih dari 1 bulan, jangka pendek 1 minggu terakhir. Gangguan daya ingat saat ini tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Kalau konfabulasi itu pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini tahapan, nanti baca aja teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini teknik komunikasi terapeutik. Ada yang namanya mendengar aktif. Jadi kita tuh konsentrasi aktif dan persepsi terhadap pesan orang lain menggunakan semua indera. Kita tuh betul-betul dengerin ya. Jangan ada pasien cerita itu kamu cuma hadir fisikmu tapi jiwamu melayang kemana-mana. Itu mendengar aktif. Kalau mendengar pasif, itu biasanya kita bantu dengan kegiatan nonverbal untuk klien. Oh, ya, 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 ya. Itu mendengar pasif. Kalau ada jadi ada umpan balik tapi cuma kata-kata pendek gitu ya. Dan itu mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan ya. Jadi contohnya gini, kamu apa sih namanya duduk sikap terbuka, tidak menyilangkan kaki, tanganmu juga. Itu berarti kamu menerima informasi dengan baik. Ya, karena menyilangkan kaki atau menyilangkan tangan itu salah satu bentuk eh, bahasa nonverbal yang menunjukkan kalau kamu tuh tidak mau menerima informasi atau tidak mau mendengarkan cerita orang lain. Kemudian ada klarifikasi atau validasi.
Misal dia cerita A, B, C, D. Nah, kamu nggak paham nih sama yang poin B. Akhirnya kamu klarifikasi. Ibu boleh diulang lagi, Bu. Tadi yang B kan Ibu cerita seperti ini. Itu sebetulnya gimana ya, Bu ya? Jadi kamu ulang lagi agar lebih jelas informasi yang didapatkan. Kemudian ada focusing. Kalau focusing itu membatasi area diskusi. Jadi nggak loncat kemana-mana, fokus di situ aja. Kalau bahas pengobatan pasien ya cukup di pengobatan pasien aja, jangan bahas yang lainnya. Nah, itu namanya focusing. Kemudian ada observasi. Nah, observasi itu berarti kita mengamati kegiatan klien. Kemudian menawarkan informasi ya. Contohnya kalau misal pasien itu mengalami kesedihan akibat penyakit yang dialaminya. Stuck lah dia, stuck kepikiran sakitnya. Aduh, aku sakit kanker, dia nggak bisa mikir. Akhirnya, ibu, ibu mau saya kasih tahu, kanker itu sebetulnya seperti ini loh, Bu. Nah, itu menawarkan informasi. Jadi kamu buka pemikiran dia terkait kanker. Kalau kankernya masih stadium awal tuh masih bisa, Bu, dibantu untuk disembuhkan. Dan banyak juga pasien yang sembuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh menawarkan informasi. Kemudian diam. Nah, ada kalanya ketika kamu berinteraksi dengan orang, apalagi orang itu lagi cerita, lebih baik itu kamu diam dan mendengarkan dengan baik atau mendengar aktif. Karena apa? Memberikan kesempatan untuk mereka bicara dan kamu juga mendapatkan kesempatan untuk mencerna apa yang dia katakan. Ya. Kemudian ada asertif, ya, itu kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri, tapi tetap menghargai orang lain. Contohnya tadi ya, dia berani untuk mengungkapkan tapi tidak menyakiti orang lain, itu asertif. Kemudian menyimpulkan, jadi kalau ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, kamu sebagai perawat harus bisa menyimpulkan apa yang mereka ceritakan. Ya, kemudian ada giving recognition atau memberikan pengakuan atau penghargaan. Contohnya nih, pasienmu tuh pasien DPD. Hari ini tampak rapi nih, kamu datang. Waduh, cantik sekali. Rambutnya sudah disisir. Rapi sekali Ibu hari ini. Bagus ya Bu, dilanjutkan ya. Itu namanya giving recognition. Jadi memberikan pengakuan agar pasien itu lebih merasa kalau mereka itu betul-betul berharga. Nah, Kemudian kemudian ada offering self atau menawarkan diri. Contohnya, kalau ada pasien yang tiba-tiba bengong nih, bengong sendiri, nggak ada temennya, kita tiba-tiba datang, Ibu, saya boleh duduk di sini? Boleh saya temanin Ibu untuk ngobrol-ngobrol? Nah, itu namanya offering self atau menawarkan diri. Kemudian offering general leads atau memberikan petunjuk umum, itu contohnya kayak terus Bu, gimana Bu? Oh, jadi Ibu tadi habis marahin pelakor itu, Ibu ngapain? Nah, itu jadi kayak mengarahkan gitu loh, mengarahkan pembicaraannya. Nah, itu namanya offering general leads. Kemudian giving broad opening. Aduh, maafin aku ya kalau bahasa Inggrisku jelek. Memberikan pertanyaan terbuka. Contohnya, Bapak, saya lihat Bapak terlihat murung. Apa yang Bapak pikirkan hari ini? Atau apa yang sedang Bapak pikirkan? Ini suster, saya kangen anak saya. Boleh saya teman? Nah, jadi teknik komunikasi ini tuh nggak cuma satu, tapi bisa jadi memberikan pertanyaan terbuka bareng sama menawarkan diri dan lain-lain itu bisa dicampur-campur dan biasanya kita lakukan. Boleh saya temani Pak untuk ngobrol-ngobrol? Oh boleh suster, ayo kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita tuh anaknya begini, begini, begini. Nah itu. Jadi kita bikin apa ya pendahuluan terlebih dahulu biar dia itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian placing the time in the time atau menempatkan urutan waktu. Jadi kalau semisal pasiennya itu menceritakannya tidak runtut, kita sebagai perawat itu harus bisa meruntutkan atau menempatkan urutan waktu sesuai dengan tempatnya. Jadi biar kita tuh bisa mencerna cerita yang dia berikan itu sesuai. Ya, jadi nggak loncat-loncat. Oh, jadi 2 hari yang lalu Bu ya, Ibu periksa. Iya. Terus ini tadi sudah periksa lagi Bu. Sudah. Hasilnya apa? Nah, jadi itu betul-betul runtut. Sebelumnya apa, saat itu apa, sesudahnya apa. Itu namanya placing the time in the time. Kemudian ada encourage comparison atau mendukung perbandingan. Ya, contohnya, semisal dia pernah merasa sekarang dia sakit ya, merasa nyeri pada punggung. Kita bilang, Bu, Ibu sebelumnya pernah merasakan sakit yang seperti ini enggak? Atau pernah merasakan sakit yang sama enggak di masa lampau? Nah, itu namanya memberikan perbandingan. Apakah pernah sebelumnya? Oh iya, suster pernah. Pada saat kapan, Bu? Lalu apa yang Ibu lakukan? Nah, itu namanya encourage comparison. Kemudian ada restating atau mengulang. Jadi contoh
Kalau misal dia mengatakan, ibu saya dulu tuh meninggal 3 tahun yang lalu, nurse, dan saya mulai seperti ini tuh gara-gara ibu saya meninggal. Oh, jadi ibu mulai ada gejala-gejala yang muncul seperti ini tuh dimulai saat ibunya ibu sudah meninggal ya. Iya, suster. Nah, itu namanya mengulang. Atau tujuan mengulang itu untuk memvalidasi apakah betul informasi yang kita dapatkan. Ya. Kemudian refleksi. Nah, refleksi itu mengembalikan pikiran dan perasaan klien. Contohnya gini, kenapa ya suster, saya kok bisa kena diabetes mellitus? Nah, misal kayak gitu. Kita tinggal bilang, lalu menurut ibu, kira-kira coba ibu koreksi. Apa yang sudah ibu lakukan atau pola hidup seperti apa yang sudah ibu lakukan sehingga ibu bisa menderita diabetes seperti ini. Jadi tujuan refleksi adalah agar dia tuh mikir sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu ngeragai jitok. Jadi dia itu nyari kesalahan dirinya sendiri itu apa kok sampai dia itu bisa terkena diabetes mellitus. Itu refleksi gitu ya. Kemudian ada presenting reality. Ya, itu menyediakan informasi dengan perilaku yang tidak menilai. Misalnya contohnya orang-orang yang halu. Suster, di sini banyak teman-teman saya loh. Loh, mana Bu? Saya tidak melihat sama sekali. Di sini hanya ada ibu dan saya. Nah, itu namanya presenting reality. Kemudian ada forcing doubt, menyelipkan keraguan. Contohnya, dia merasa dia adalah nabi ke-26, misal kayak gitu, setelah Nabi Muhammad. Apa yang ibu katakan, saya merasa ragu, Bu, dan saya tidak mempercayai itu. Nah, itu namanya forcing doubt. Kemudian ada exploring atau eksplorasi. Nah, itu sama kayak tadi ya, kita melakukan pertanyaan terbuka dengan tujuan agar pasien itu mampu menceritakan apapun yang sedang dia alami. Banyak teknik-tekniknya. Kemudian ada konsep diri. Nah, konsep diri itu yang pertama citra tubuh. Citra tubuh itu penilaian seseorang terhadap ukuran tubuh dan fungsinya. Contohnya citra tubuh itu gini, kamu itu sudah mempersepsikan kalau kamu itu gendut, ya. Kamu itu sudah tersetting di otakmu kalau kamu itu gendut. Padahal saat ini tuh kamu BB-mu sudah ideal atau bahkan kamu cenderung kurus. Tapi kamu kalau lihat di kaca, kamu mengatakan kamu itu masih gendut. Itu citra tubuh. Jadi bagaimana kamu menilai dirimu sendiri, itu citra tubuh. Ya. Kemudian ada ideal diri. Nah, ideal diri itu bagaimana kamu harus berperilaku. Atau kamu itu harus seperti apa sih? Itu namanya ideal diri. Nah, kalau semisal ideal dirimu itu tidak tercapai, contohnya gini, aku harus menjadi seorang perawat yang kumlot, semisal kayak gitu. Aku harus kumlot atau summa kumlot. Tapi pada kenyataannya kamu tidak bisa menggapai itu. Akhirnya apa? Muncul keputusasaan, muncul ketidakberdayaan karena tidak terpenuhi Buka. dari ideal diri yang kamu bentuk sendiri. Kayak gitu. Kemudian ada harga diri. Harga diri itu bagaimana kamu menganalisa sejauh mana hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kapasitasmu atau meningkatkan ideal dirimu. Kalau semisal yang sudah kamu lakukan ini tidak sesuai dengan ideal diri yang sudah kamu bentuk, akhirnya muncul rasa bersalah, merendahkan diri sendiri, menarik diri, nggak mau interaksi sama orang lain, itu berarti sudah gangguan konsep dirinya harga diri. Ya. Kemudian peran diri. Nah, kita sebagai orang atau sebagai manusia pasti punya peran masing-masing di lingkungan kita tinggal. Kalau sebagai anak ya perannya belajar, perannya berbakti. Tapi kalau ketika orang tuamu meninggal, sementara adikmu masih kecil-kecil, masih piye-piye, otomatis kamu beralih peran untuk mencari nafkah. Nah, ketika peran yang kamu lakukan atau peran baru yang kamu lakukan ini tidak bisa kamu cover atau kamu lakukan dengan baik, maka akan muncul sebuah gangguan. Namanya gangguan peran diri. Bentuk gangguannya seperti apa, Kak? Mengatakan tidak mampu menjalankan peran, merasa tidak puas, aku tuh harusnya masih main. Aku kok sudah disuruh kerja gara-gara ayah meninggal, misal kayak gitu. Atau ketegangan menjalankan peran baru. Yang awalnya kamu anaknya ceria, suka membantu, karena sekarang kamu dibebani untuk harus bekerja, mencari uang, membantu ibumu, akhirnya kamu menjadi anak yang
egois, temperamental. Jadi kamu tegang dalam menjalankan peran baru tersebut. Dan biasanya rata-rata kalau mekanisme coping yang dilakukan tidak baik, maka peran baru itu bisa menjadi bumerang sehingga dia merasa terbebani dan akhirnya banyak yang mengalami apa? Bunuh RBD. Rata-rata seperti itu. Karena peran baru dia tidak bisa mengcover dengan baik, tidak bisa mengatasi dengan baik, akhirnya dia larinya pasti ke RBD gitu. Kemudian identitas diri. Nah, identitas diri itu kesadaran seseorang tentang dirinya. Contohnya identitas ya, namanya aja identitas. Ciri-ciri atau ciri khasmu itu apa sih sebagai seorang manusia saat ini? Contohnya, aku adalah Cita. Cita itu orang yang suaranya kenceng, gampang marah, atau Cita itu orangnya kalau ngasih tahu itu tas nggak bisa pelan-pelan. Nah, itu identitas diri. Itu bagaimana kamu memunculkan dirimu di lingkungan sekitar. Nah, itu sebagai ciri khasmu ya. Kalau semisal identitas dirimu ini nggak kuat ataupun mungkin muncul gangguan, maka akan ada rasa tidak percaya diri, ya, minder, kemudian kesusahan untuk mengambil keputusan. Jadi ada masalah itu dia bingung terus, butuh bantuan orang lain terus terus dalam menyelesaikan masalah. Itu berarti ada gangguan di identitas dirimu. Kemudian ketergantungan ya tadi ya karena dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri, akhirnya dia bergantung sama orang lain. Kemudian muncul rasa ra. Nah, ini ada yang nanya nih, perbedaan ketidakberdayaan sama keputusasaan itu apa sih, Kak? Nah, bedanya di sini. Kalau ketidakberdayaan itu sebatas persepsi kalau merasa kalau dirinya itu tidak berdaya, terus apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Padahal masih ada sebetulnya, kalau dia masih mau berusaha, masih ada kok solusi untuk dia ke depannya. Itu ketidakberdayaan. Kalau keputusasaan itu tidak ada solusi dari masalah yang dia alami dan sudah masuk ke mengganggu ke pola tidur dan pola makan pasien. Itu keputusasaan. Dan yang terakhir itu ada duka cita. Kalau duka cita itu respon berduka ya, respon berduka yang tadi mulai dari denial, marah, bargaining, depression dan acceptance itu duka cita. Tapi duka cita ini kalau memanjang dan tidak sesuai dengan koridornya, misal dia hanya berkutat di denial, terus nggak lari nggak bukan nggak pindah ke marah, nggak pindah ke bergaining, akhirnya dia berdukanya jadi berduka disfungsional. Jadi berdukanya jadi penyakit nih, jadi patologis berdukanya. Nah, ini tadi ya, perbedaan resiko bunuh, nggak bisa ngomong, resiko bundir dan resiko perilaku kekerasan. Resiko bundir itu sudah melakukan proses melukai diri. Tapi, bukan, tapi belum sampai plus ya, pasiennya masih ada. Tapi sudah mencoba untuk melukai diri. Dan di sini tujuan melukai dirinya itu untuk mengakhiri kehidupan. Kalau RPK itu belum melakukan kekerasan, tapi dia itu beresiko hal-hal yang berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi masih beresiko, belum melakukan. Tapi kalau sudah RBD itu sudah melakukan dan tujuannya untuk mengakhiri hidup. Ini ada kecemasan, ansietas tadi sudah tak jelaskan. Ini tingkatnya ya, faktor-faktornya, tanda-tandanya. Oh ini TAK. Nah, kalau pasien-pasien dengan isolasi sosial, TAK-nya TAK apa? TAK sosialisasi. Wes, kata kuncinya di situ. Isolasi sosial, TAK-nya sosialisasi. DPD nggak ada. Kalau halusinasi, itu TAK yang dilakukan itu stimulasi sensori persepsi. Nah, ini sesi-sesinya ya. Kemudian kalau RPK itu juga sama, stimulasi sensori persepsi. Tapi ini terapinya beda-beda ya, nggak sama-sama dengan halusinasi. Kemudian RBD, stimulasi persepsi, peningkatan harga diri. Sesi 1, identifikasi aspek positif. Sesi 2, latihan aspek dan kemampuan positif. Kalau Waham itu juga lebih ke stimulasi sensori persepsi, tapi fokus ke orientasi realita. Kemudian kalau isolasi sosial, menarik diri sama isolasi sosial sama ya. HDR itu stimulasi sensori juga fungsinya untuk meningkatkan kemampuan semua panca indera.
Ya, jadi kita berikan reaksi atau memberikan stimulus untuk semua panca indera. Mulai dari mendengarkan musik, menggambar, nonton video, dan lain-lain. Oke, sih ada lagi. Bentar, tak download. Ini saya bisa nggak dibuka ya ini ya? Oh, bentar-bentar ya. Mekanisme coping keperawatan jiwa. Ini, bentar. Ini nanti teman-teman buka ya. Saya jam berapa sih, Rek? 3 menit lagi. Bentar. Mekanisme pertahanan diri. Bukakan dulu. Nah, ini nanti teman-teman boleh. Ini ya. Lebih jelasnya di sini nih. Yes. Oke, kita mau coba. Sudah ada contoh-contohnya, Rek, di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Yang represi itu apa? Reaction formation, denial, proyeksi, kemudian displacement, regresi, rasionalisasi, sublimasi, kompensasi. Ini sudah ada contoh-contohnya. Nanti teman-teman boleh rangkum. Ini sudah dirangkum sih ya, tapi kalau mau dipendekin lagi boleh. Kemudian ini ada undoing, fantasi, supresi, introyeksi, identifikasi gitu ya. Nanti teman-teman baca lagi. Ini sudah ada semua di sudah ada semua di Google Drive. Nanti tak share ulang ya. Oke, sudah habis. Oh, banyak ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kepala jiwa? Ini sudah berkurang banyak ini orangnya. 50 orangan sudah keluar, tinggal 82. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah panas ya? Sudah ngebul otaknya? Sudah banyak sekali yang dibahas, Kak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ngebul banget. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, kita akhiri terlebih dahulu. Kapasitas otak sudah full, Kak. Oke, memori full. Oke, kita akhiri dulu ya, karena memorinya sudah full. Di cooling down dulu. Minum air yang dingin, cooling down dulu. Nanti direview lagi ya materi yang ada ya. Sudah ada di Google Drive teman-teman. Minta tolong direview lagi karena semakin kamu review, semakin kamu repetisi, insya Allah lebih mudah untuk dihafal dan dipahami. Oke. Mau tak save Kak? Boleh, siap. Habis ini downloadan ya Kak ya. Terima kasih ya untuk antusiasnya malam hari ini. Terima kasih juga sudah mau menunggu dan geser waktunya 1/2 jam. Amin. Semoga berkah. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita tutup pembelajaran malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan teman-teman semuanya nanti pas waktu UKOM diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kita semua bisa kompeten 100% ya Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa sekali lagi menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh PC ke aku. Nanti akan aku jawab satu persatu ya. Terima kasih banyak. Aku undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Akhirul